mau berbisnis tapi banyak faktor dan kendala ya. Nah, contoh seperti saya ibu rumah tangga, faktor-faktor apa saja ya? Nah, satu pasti pertama adalah modal ya. Nah, contohnya saya seorang ibu rumah tangga. Ya, saya nggak kerja, saya di rumah, ya cuma biasanya dikasih sama suami. Ya, belum tentu suami mau kasih saya berbisnis ya. Dan tentunya saya nggak punya modal untuk berbisnis gitu. Nah, yang kedua adalah di zaman pandemi seperti ini kita mau bisnis ya tidak mempunyai pengalaman, belum lagi nanti gagal ya, belum lagi seperti saya belum tentu memiliki waktu ya, udah seharian sibuk urus anak, urus rumah. Saya juga tidak memakai neni, tidak memakai asisten rumah tangga ya. Jadi kendalanya juga tidak ada waktu ya, udah nggak ada modal, nggak ada waktu, belum lagi nanti menjalankan bisnis nanti gagal ya, apalagi di saat pandemi seperti ini kita harus merapatkan ikatan pinggang kita agar jangan terlalu apapun yang harus dikeluarkan kita harus prioritaskan yang terbaik dulu ya. Nah, next slide Mas Angga. Nah, tapi saya mulai melirik ya satu industri farmasi yang trennya dari dulu ya di dunia kesehatan nggak pernah ada matinya, apalagi di saat zaman pandemi seperti ini sampai meraup keuntungan sampai 30% ya teman-teman ya. Nah, next slide Mas Angga. Nah, bagaimana jika saya menawarkan bisnis yang modalnya relatif kecil, ya, produknya berkualitas, tidak perlu sewa tempat, minim resiko, ya, apalagi suami saya juga ada bisnis konvensional, ya, di mana memerlukan karyawan. Kalau karyawan tersebut tidak masuk, ya, izin atau sakit, jadi mengganggu bisnis suami saya. Nah, di sini tidak perlu karyawan, tidak adanya maintenance. Yang paling terpenting, kita menjalankan bisnis ini diajarin oleh upline dan pengundang teman-teman di sini, diajarin dan dibantu sampai bisa. Ya, yang paling penting adalah tidak perlu sewa tempat, minim resiko, dan bisnis ini anti pandemi ya teman-teman ya. Nah, next slide. Nah, di sini saya memperkenalkan EFC. Apa itu EFC? EFC adalah perusahaan farmasi yang tertua dan terbesar yang sudah terdaftar di Tokyo Stock Exchange dan memiliki sertifikat GMP. Next slide. Nah, yang kita tahu kenapa sih harus Japan brand ya? Yang kita tahu Japan brand itu memiliki kualitas yang terbaik ya, yang kualitasnya itu benar-benar premium ya. Nah, contohnya apa saja seperti ada di dunia estetika yaitu SK2, Shiseido ya, di dunia otomotif ada Toyota, Honda, Nissan, Lexus, di dunia digital ada Canon ya, Fujifilm, Seiko, dan juga dunia industri pakaian ada Uniqlo dan juga ini Toto ya yang biasa kita gunakan di kamar mandi kita. Nah, dan ini ada Kau ya. Next slide. Nah, EFC ini ya, FC Jepang ini sudah berdiri sejak tahun 1962, artinya sudah 52 tahun ya. Perusahaan ini bukan perusahaan yang baru berdiri 2-3 tahun, tetapi sudah 52 tahun teman-teman ya. Nah, saya saja belum lahir mungkin ya. Nah, tapi FC ini sudah ada, sudah lahir. Nah, perusahaan ini sudah cukup lama dan perusahaan farmasi ini yang merupakan salah satu perusahaan farmasi yang tertua dan terbesar di Jepang, ya, dan perusahaan tersebut sudah go public dan terdaftar di Tokyo Stock Exchange dan memiliki sertifikat GMP, ya, termasuk pabrik farmasi Jepang pertama yang mendapatkan sertifikat GMP, ya. Next slide.
Nah, di sini di gambar sebelah kanan ini ada 5 ya, gambar-gambar 5 pabrik besar di Jepang ya, perusahaan pabrik kita yang di Jepang sangat besar dan serta kita memiliki visi dan misi di EFC. Jadi visi kita di EFC ya, kita punya visi yaitu menjadi perusahaan direct selling terbesar dan terpercaya di Indonesia dengan menyediakan produk-produk inovasi baru yang terbaik dan teruji disertai dengan sistem bonus terbaik ya teman-teman. Nah di sini apalagi emak-emak seperti saya ya. Nah kalau udah ngelihat namanya bonus, apalagi dapat bonus yang besar, wow, pasti seperti saya tergiur ya, apalagi teman-teman juga ya, siapa yang nggak mau bonus ya. Nah, ini kita punya sistem bonus yang terbaik yang akan nanti dijelaskan oleh teman saya, Cilina. Nah, di sini saya lanjut menjelaskan misinya. Misi FC itu apa sih? Misi FC itu adalah menjadi wadah transformasi yang berintegritas dengan potensi tak terbatas ya. Nah, jadi siapapun boleh mengerjakan bisnis ini tanpa terkecuali teman-teman ya, dari tukang batagor, tukang siomay, supir taksi, tukang jamu ya, apalagi emak-emak seperti saya yang cuma di rumah ya urus anak pun boleh, siapapun boleh mengerjakan bisnis ini tanpa terkecuali. Ya, next slide. Nah, ini pabrik kita di Shizuoka, Jepang, dan tiga kantor di Indonesia ada di 3 kota besar, yaitu di Jakarta, Surabaya, dan juga Medan, dan akan hadir di kota-kota besar lainnya. Dan FC ini belum genap 3 tahun, tetapi sudah memiliki 3 kantor ya di kota-kota besar, dan ke depannya kita akan hadir di kota-kota berikutnya. Next slide. Nah, tadi saya sudah menjelaskan latar belakang perusahaan kita ya, tapi kita juga pengen tahu dong foundernya siapa ya. Nah, di sini sudah ada yang tahu foundernya siapa? Ada yang sudah tahu? Nah, jadi di sini kita ada 2 founder, Pak Mike dan Pak Ernest. Pertama saya akan menjelaskan Pak Ernest dulu. Nah, di sini Pak Ernest seorang bisnismen yang sudah merintis karirnya selama 15 tahun di Amerika, dan beliau pulang ke Indonesia menggandeng perusahaan farmasi raksasa FC Life Science yang bawa masuk ke Indonesia ya dalam bentuk direct selling dan untuk kita semua ya. Next slide. Nah, ini Pak Michael Tampi ya, beliau adalah salah satu direktur MRA Group, dan beliau juga memiliki perusahaan-perusahaan besar di Indonesia ya. Kedua founder tersebut sangat humble, sangat ramah sekali. Saya sudah berjumpa dengan kedua founder tersebut ya. Wow, keren banget, super baik banget, ramah banget. Yang kita ketahui selama ini kalau founder itu ya pakai jas, pakai dasi, ya duduk di meja, ya dingin-dingin AC ya. Tapi kedua founder kami ya sangat humble banget ya, mau turun ke lapangan ya, turut serta turun ke lapangan, membantu apapun yang ada di lapangan ya. Nah, next slide. Nah, karena FC ini bergerak di dunia kesehatan, kita juga ada medical expert, yaitu Dr. Trevino. Beliau saat ini masih sangat aktif menjadi dosen di Universitas Indonesia. Next slide. Nah, di sini FC selain tidak mementingkan kepentingan pribadi, FC membuka FC Care ya untuk peduli kasih berbagi kepada sesama ya. Next slide. Apa saja sih kegiatan yang sudah dilakukan FC? Nah, ini dia. Nah, di awal-awal pandemi kemarin ya FC
berkolaborasi bersama artis ternama di Indonesia, yaitu ada Ashanty. FC berkolaborasi dengan Ashanty ya, membagikan donasi APD senilai 1,5 miliar untuk 300 rumah sakit di Indonesia. Terus kita ada juga pembangunan asrama, toilet, dan dapur umum untuk proyek Nabire, serta ya membangun sarana dan sumber air bersih di Batu Putihane. Nah, ini juga kita ada peduli kasih berbagi beras dan telur. Next slide. Nah, secara nggak langsung ya kita yang join di bisnis EFC ya kita sudah mensupport Yayasan Senyum Bali ya, karena EFC Care berkolaborasi dengan Yayasan Senyum ya. Jadi kita selain berbisnis kita juga bisa peduli sesama ya. Betapa mulianya kita bisa, betapa indahnya dunia ini kita bisa berbagi sesama, membantu sesama ya. Kita bantu ya beberapa anak yang terlahir tidak kurang beruntung ya dengan keadaan cacat sumbing. Nah, ini kita sudah berpartisipasi teman-teman kalau teman-teman join di sini. Ya, next slide. Nah, EFC ini juga sudah terdaftar ya di AP2LI, anggota Asosiasi Perusahaan Penjualan Langsung ya. Jadi kita juga sudah mendapatkan izin sebagai anggota AP2LI. Ya, next slide. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan ya perusahaan dan juga foundernya ya. Nah, kita juga pengen tahu produk apa sih ya di bisnis tersebut ya. Kita pengen tahu juga ya produknya apa aja yang made in Japan ini ya, produk AFC. Next slide. Nah, jadi komposisi bahan utama kita itu ada ikan salmon ya. Jadi di Jepang itu ikan salmon sangat didewakan sekali karena mengandung banyak manfaat ya, dari kepalanya, ovari peptide-nya, dagingnya, kulitnya gitu. Semua ikan salmon ini sangat unik ya, sangat membantu kita semua sampai-sampai salmon tersebut dihormati sebagai ikan dewa dan dijuluki godfish, dan dibikin kuil ya, kuil salmon sake jinja. Dan teman-teman bisa lihat ada satu foto di sebelah kiri, ada seekor beruang, dia sedang mencabik ini ikan salmon, ada yang dia cari ya. Nah, dia cuma makan kepala dan juga marine placentanya aja gitu. Next slide. Nah, jadi yang tadi saya sudah ceritakan itu kandungan-kandungan ikan salmon itu semuanya sangat bermanfaat ya, dari kulitnya, ovari peptide-nya, milk DNA-nya, telurnya, dagingnya. Jadi secara utuh nih salmon ini semuanya sangat manfaat sekali untuk kita gitu. Next slide. Nah, produk kita yang pertama ini adalah utsukushi ya. Utsukushi ini artinya dalam bahasa Jepang itu kecantikan. Ya, jadi teman-teman, saya ini di saat pandemi seperti ini cuma mengandalkan vitamin ini saja ya. Ya, ini untuk mengaktifkan sistem imun tubuh kita ya, dan vitamin ini ya sudah menjaga keluarga kami selama pandemi sehat-sehat terus ya kan. Nah, dan vitamin ini sangat gampang sekali diminum ya, cuma dibuka nih. Ini cara minumnya sekalian nih, langsung saya praktekkan, saya demo ya. Nah, teman-teman yang belum minum, ayo wajib minum ya hari ini. Kalau yang belum, segera pesen ke upline-nya masing-masing ya, ke pengundangnya malam ini ya, boleh dapatkan langsung melalui yang ngajak ya. Yang belum minum, yuk bareng-bareng kita minum dulu hari ini ya, malam ini ya. Langsung reminder di saat live Zoom di saat sekarang ini ya. Nah, jadi cara minum itu gampang banget teman-teman ya, tinggal dirobek terus dibuka nih, isinya bubuk, langsung kita minum nih.
Dah. Jadi teman-teman yang belum minum Utsukushi ya hari ini, ayo kita minum bareng-bareng dengan saya Suryani hari ini. Ya, tinggal emut-emut di bawah lidah ya, karena di bawah lidah ini banyak sekali peredaran darahnya, jadi dia langsung ke sirkulasi darahnya ya. Nah, udah tinggal dimut-emut, langsung diminum aja. Udah sesimpel itu aja teman-teman ya. Untuk vitamin yang sangat simpel, anti ribet. Apalagi kita emak-emak ya, udah kerjaan banyak ya, rumah tangga. Kalau harus mikirin vitamin yang ribet, apalagi untuk anak saya yang masih balita ya. Kalau vitamin tablet mesti diulek-ulek dulu ya, dimasukin ke sendok, terus baru kita harus suapin ke dia. Dia juga belum tentu mau. Apalagi ini enak banget. Ya, vitamin ini enak banget, enak sekali ya. Anak saya sangat suka ini, keluarga saya semuanya juga suka ini. Oke. Next slide. Nah, Utsukushi itu apa sih? Utsukushi itu produk yang memiliki ingredient utama yaitu dari salmon meat DNA-nya ya. Nah, jadi si salmon yang diambil dari Utsukushi ini tersebut adalah dari milk DNA-nya ya, dan memiliki 11 aktif bahan ingredient lain, dan yang terpenting adalah produk tersebut sudah nano size molekul sampai 800 Dalton. Next slide. Nah, ini komposisi utama kita ya, salmon DNA dan beberapa kandungan aktif lainnya yang sangat premium dan powerful sekali ya. Dan teman-teman bisa googling ini ya, di Google manfaat-manfaatnya apa saja. Next slide. Nah, ini kita menemukan satu jurnal yaitu Japan Research ya, New Miracle Product yaitu dry salmon sperm. Next slide. Nah, jadi si SOP 100 plus dan Subarashi itu terinspirasi dari kehebatan human placenta. Ya kan? Nah, konon dulu ya, human placenta ini dikonsumsi juga oleh orang dulu dan ratu-ratu permaisuri yang ada di Jepang. Cuman kalau di Indonesia ini dianggap balbal dan haram ya, bahkan ilegal. Jadi penemu marine placenta ini ya menemukan marine placenta ya. Nah, nanti saya jelaskan penemunya siapa. Nah, jadi marine placenta tersebut nggak kalah kandungannya dengan human placenta. Next slide. Nah, ini saya perkenalkan produk kita yang kedua adalah SOP 100 plus dari marine placenta. Nah, ini produk yang membawa saya ke EFC. Jadi saya cerita sedikit mengapa saya bisa sampai full time di EFC ini, karena saya sudah merasakan manfaat produk ini sangat baik dari SOP 100 plus. Saya dulu awal-awal join, saya berikan SOP 100 plus ini ke ibu saya yang nyeri sendi. Jadi di pergelangan tangannya itu setiap malam ibu saya meringis kesakitan, ya kan, sampai 2 bulan. Nah, anak mana yang tidak sampai tega gitu ya melihat ibunya yang sakit-sakit gitu ya, kan kita nggak tega ya. Jadi saya searching produk tersebut dan saya berikan ke ibu saya minum ya. Tadinya selama berbulan-bulan saya ada berikan obat lain dan vitamin lain, tapi tidak bermanfaat untuk ibu saya. Saya berikan SOP 100 plus ini sehingga ibu saya minum cuma 2 minggu ya, puji Tuhan sampai hari ini ibu saya tidak pernah nyeri sendi lagi. Saya berikan rutin setiap hari produk ini. Nah, makanya dengan saya dan ibu saya serta keluarga saya merasakan betapa dahsyatnya produk ini ya, sehingga saya ingin
minum lebih murah ya. Jadi saya jalankan bisnisnya, saya bisa berikan produknya untuk ibu saya, anak saya, suami saya. Jadi kita keluarga bisa sehat. Nah, next slide. Nah, ini yang tadi saya bilang ya, kita ingredient antara CSOP sama ovary peptide dengan human placenta, kita juga ingredientnya jauh lebih baik daripada human placenta. Nah, ini teman-teman nanti bisa minta ke apanya masing-masing ini ya. Next slide. Nah, ini sama ovary peptide adalah marine placenta yang diekstraksikan dari ikan Oncorhynchus ketasalmon ya, yang cuma bisa ditemukan di mana? Di Laut Utara Hokkaido ya, dan kita produknya juga sudah nano size sampai 600 Dalton. Next slide. Nah, ini kandungan-kandungan yang ada di SOP 100 plus ada bahan utamanya itu yaitu marine placenta serta kandungan-kandungan lainnya yang sangat powerful sekali dan premium sekali ya. Ada fish collagen, L-glutathione, asam amino acid dan juga lain-lainnya yang teman-teman bisa juga cari tahu di Google ya. Teman-teman bisa searching karena ini sudah kandungan yang sangat umum sekali ya, sangat bermanfaat dan powerful sekali ya. Next slide. Nah, produk kita yang ketiga yaitu ada SOP Subarasi. Ya, next slide. Nah, SOP Subarasi itu upgrade-an dari SOP 100 plus ya. Jadi kita FC ini terus selalu inovasi ya. Jadi Subarasi ini kita memiliki 3 peptide dalam satu produk ya. Nah, dan apa saja sih triple peptide tersebut? Ada marine placenta, ya ada sardine peptide dan juga fruitful serta 7 aktif ingredient lainnya dan juga sudah nano size molekul. Ya, next slide. Nah, jadi FC ini tidak pernah bekerja sama dengan negara lain sudah selama 51 tahun ya. Jadi kita apapun bahan-bahannya kita dari FC sendiri. Next slide. Nah, Subarasi ini yang tadi aku sudah bilang ada 3 kandungan triple peptide yaitu marine placenta, sardine peptide, fruitful dan serta ini kandungan-kandungannya. Next slide. Nah, kita produk kita ini ya sangat aman sekali ya. Jadi kita sudah dapat sertifikat organik, bebas hormon, ya free sellers, bebas radiasi nuklir dan ini kita punya sertifikat yang terlampir ya. Nah, next slide. Nah, produk-produk kita ini ya kita memiliki paten dan diakui di 3 negara, yaitu Jepang, Korea, dan China. Nah, next slide. Nah, ini produk yang FC ini sangat safety sekali, sangat aman sekali, apalagi seperti saya emak-emak gitu ya, kalau nyari vitamin untuk anak-anak itu sangat pusing ya. Jadi kalau misalnya kita tahu produk vitamin tersebut mengandung bahan kimia yang berbahaya atau yang ada pemanis buatan atau yang sangat ada pengawetnya, justru kita jadi pusing ya. Tapi saya sudah menemukan ya vitamin yang sangat terbaik, food supplement yang sangat terbaik ya, food healthy food ya. Jadi ini healthy food yang sangat terbaik yang aman untuk tubuh kita ya, bisa dikonsumsi oleh anak saya, oleh istri suami saya ya, ibu saya. Nah, kita sudah ini memiliki sertifikat bebas antibiotik ya, pestisida, logam berat ya, kimia tidak
tidak ada kimia berbahaya ya, jadi sangat natural dan organik sekali. Produk kita tidak ada no sugar ya, low kaloris juga, dan juga tidak ada pengawet dan juga ini no preservatif ya. Nah, jadi yang paling terpenting adalah kita sudah terdaftar di BPOM. Nah, BPOM kita itu terdaftarnya itu ML ya, makanan luar. Jadi semua packaging yang ada di produk FC tersebut ya, kita kemas langsung dari FC Jepang, tidak dikemas ulang lagi di Indonesia ya. Jadi kalau kita buatannya ya Made in Bekasi ya, kita jadinya dapatnya BPOM-nya namanya MD ya, tapi enggak. Produk FC ini kita terdaftarnya sebagai BPOM ML. Nah, itu yang membuat saya sangat jatuh cinta sekali dengan produk MC, karena benar-benar semua dari packagingnya, dari sasetnya, dari plastiknya, semua benar-benar dari FC Jepang. Dan yang paling penting adalah untuk muslim ya, ini kita juga sudah terdaftar sertifikat halal, jadi aman banget ya. Jadi kita halal ya, aman banget, jangan usah takut. Benar kita jadi nggak ada unsur apapun, jadi kita benar halal. Nah, next slide. Nah, ini salmon placenta ya, sudah masuk market Asia anti-aging ya. Nah, next slide. Nah, ini surat persetujuan ya dari penemu kita, penemu marine placenta, yaitu Mr. Tadashi Eto, yang memberikan hak eksklusifnya kepada FC Life Science di Indonesia, bahwa hanya boleh FC Life Science Indonesia saja yang boleh memasarkan marine placenta tersebut. Jadi sangat eksklusif sekali ya. Nah, next slide. Nah, ini produk baru kita yang baru launching 11 Maret kemarin. Nah, teman-teman siapa yang sudah order serum ini? Ada yang sudah order atau ada yang belum? Teman-teman udah pada order belum ini? Sensei suruh. Woi, sudah pakai. Wih, saya udah. Wow, ini serum yang paling diminati oleh emak-emak seperti saya, mungkin juga cowok ya. Ya karena kan cowok sekarang, apalagi cowok-cowok yang di Korea itu, aduh bening-bening banget gak sih? Ya ganteng-ganteng dan kulitnya itu aduh ya. Jadi cowok sekarang dan cewek sekarang itu kalau soal kecantikan pasti juga sangat diminati. Nah, ini baru launching 11 Maret yang lalu ya, teman-teman bisa dapatkan ya di upline kalian ya. Saya juga kebetulan sudah order nih ya. Nah, teman-teman udah pada order, saya juga sudah order ya. Nah, kalau teman-teman belum order, buruan order, karena saya juga udah mau pakai nih. Kebetulan belum unboxing, teman-teman. Ini saya mau unboxing apa nggak usah nih, kira-kira nih. Ya, saya spesial sekali ya malam ini, karena perdana baru LOP ya, perdana LOP nasional ya. Biasanya saya bawain LOP tim saya, tapi malam ini saya khusus ya bagikan yang spesial. Saya ingin ya tuh unboxing dong ya Kak. Iya, saya pengen banget unboxing langsung live di LOP nasional ini, karena udah biasa banget unboxing di Instagram, di Facebook, di WA ya. Tapi malam ini saya ingin spesial sekali unboxing untuk teman-teman semua, biar semakin ngiler, biar makin mupeng ya kalau bisa ya. Nah, jadi kira-kira mau unboxing jangan nih? Atau nggak usah, saya simpen aja ya. Mau unboxing apa enggak nih? Ayo, kalau unboxing saya sekarang juga unboxing live loh ya, live secara langsung, Bo. Panjang aja unboxing. Oh ya, unboxing. Ayo ya kita unboxing biar teman-teman nih lihat nih ya. Nah, spesial khusus malam ini ya, tidak ada di live manapun, hanya di EFC Life Science Maret. Ada agak gema-gema ya. Khusus malam ini ya. Nah, saya unboxing produk ya, sangat eksklusif nih. Emak-emak paling suka nih serum nih ya. Ya, yuk kita unboxing ya. Kebetulan saya belum unboxing nih, makanya saya mau unboxing.
Usah ya. Wih, mantep nih. So, saya sengaja nih nggak mau unboxing duluan, tapi langsung live ya. Unboxing di tempat. Sah udah nih. Mantep nih ya. Langsung buka ya. Harganya berapa? Langsung tanya ke pengundangnya atau upline-upline-nya ya yang bawa teman-teman ajak malam ini. Wih, eksklusif sekali teman-teman ya. Wow, keren. Teman-teman udah ada yang punya? Apa udah pada pakai? Wih, keren ini ya. Wow, mantep nih. Apa tuh? Kak, buat apa? Kak, buat abang boleh nggak? Aduh, ada. Nih, gila keren banget ya. Wow, sorry, saya pakai background jadi kayak hilang-hilang gitu. Keren banget gak sih? Aduh, eksklusif banget. Dan teman-teman, kita semua kalau beli serum ini ya dapat apa? Dapat tanda tangan ya Mr. Asayama Takehito ya, presidennya EFC langsung ya, tanda tangan ya. Dan lihat ya teman-teman, ini eksklusif banget ya. Nih. Wow, keren, Bo. Wih, malam ini aku langsung nanti pakai. Ya, pasti aku langsung pakai nih. Wis, katanya nih, denger nih, ini serum nggak lengket. Coba ya, saya coba ya. Saya coba dulu ya. Wih, mantap nih. Saya oles-oles ya. Mantap nih. Katanya langsung menyerap dan ini kandungannya nanti saya akan jelaskan setelah saya review sebentar ya. Nah, wih, wangi banget ya. Bang, cocok ini. Ini kesukaannya ciwi-ciwi ya, bener-bener. Wah, iya, lembut banget dan nggak lengket. Ya, langsung melesap tuh. Langsung melesap ya serumnya ya. Dan aku tuh tipe emak-emak yang nggak suka pakai skincare yang lengket-lengket karena kulit aku tuh ya udah kayak gini aja gitu ya. Tapi ini bener-bener nggak lengket, langsung menyerap ke kulit. Tuh, kelihatan nggak sih? Oh ini, tuh mantap ya. Bu, sayang katanya apa tuh? Sayang apa katanya? Sayang banget Bu digosok di tangan. Gak apa-apa, demi teman-teman yang ada di Zoom malam ini dan Facebook, saya spesial buat kalian unboxing langsung ya. Oke, ya lanjut. Nah, Sensei Suru itu apa sih? Sensei Suru itu ya nanopeptide regenerating serum yang memiliki dari 53 asam amino ya, yang menambah gizi dan juga meregenerasi sel kulit ya, serta mempercepat pertumbuhan sel kulit baru. Wow, keren banget kan serumnya. Nah, teman-teman wajib punya ini. Nah, jadi efektif menghilangkan kerutan ya, serta mengencangkan sekaligus mencerahkan. Nah, jadi Sensei Suru ini juga bisa mengurangi efek inflamasi ya, apalagi yang kulit apa sih pasca operasi gitu ya. Nah, ini juga mempercepat proses penyembuhan luka dari treatment laser atau peeling di wajah dan juga area kulit lainnya. Next slide. Nah, Sensei Suru ini jadi bayangkan teman-teman di dalam satu botol Sensei Suru tersebut ya, yang tadi kandungan ada yang Merin Placenta di SOP 100+ dan kandungan Salmonid DNA yang di Utsukushi, semuanya tergabung jadi satu botol di dalam serum tersebut ya, serta ya 53 bahan aktif lainnya, dan salah satu bahan aktif di dalam tersebut memenangkan Nobel Award pada tahun 1986. Wow, keren banget ya sih kita kalau emak-emak ya, apalagi kalau ketemu ibu-ibu warisan ya, kita dengan bangganya, pedenya ngomong ini serum saya salah satu kandungannya itu memenangkan award Nobel. Keren banget kan ini serum ya. Next slide.
Nah, ini yang saya bilang tadi ya, kandungan sensei suru itu ada marine placenta, salmon DNA, ya, dan angelica root extract yang biasanya ada di salah satu brand ternama yang di Jepang juga, ya saya tidak sebutkan nama, dan squalene, dan serta lihat deh kandungan-kandungan premium lainnya, ya teman-teman bisa cari tahu juga. Nah, next slide. Nah, ini FC sudah mendapatkan sertifikat ya. Kita harus approve sekali lagi untuk EFC karena sudah mendapatkan sertifikat Top Sellers Worldwide 2020 juara 2. Nah, next slide. Nah, approve sekali lagi kita kemarin ya dapat penghargaan menang best selling produk dari 87 perusahaan MLM yang terdaftar di AP2LI. Kita juara 1 teman-teman. Jadi bayangin teman-teman, produk kita juara 1 best produk ya, 87 perusahaan MLM yang terdaftar di AP2LI ya. Nah, next slide. Nah, ini kemarin kita malam penghargaan kita ya di Helmi Atamimi Awards ya, ada Pak Ernest, Pak Mike, dan juga Pak Niko. Next slide. Nah, jadi teman-teman kemudian kita juga dapat muri ya karena kita ya grand launching perusahaan di kapal pesiar dengan undangan terbanyak. Bayangin teman-teman, di kapal pesiar ya kita dapat rekor muri ya karena kita dapat kita mengundang achiever ya di kapal pesiar sebanyak 1.010 orang, dan tanggalnya aku ingat banget, tanggal cantik di tanggal 10 bulan 10 juga ya, kita dapat rekor muri langsung. Nah, next slide. Nah, ini juga kita dapat rekor muri lagi penghargaan ya, karena kita pengiriman dengan pesawat terbanyak dalam 1 minggu. Bayangin teman-teman, kita kirimnya pakai pesawat sampai dapat rekor muri ya. Nah, next slide. Nah, karena tingginya antusias ya member-member FC di Indonesia, sehingga FC melakukan investasi sebesar 124 miliar hanya untuk membangun research center yang bertujuan dalam support Indonesia. Next slide. Nah, applause sekali lagi ya. Kita juga kita juga mendapatkan penghargaan FC Singapura juara 1 ya, 10 tahun berturut-turut ya FC Singapura. Wow, keren banget ya. Kalau misalnya produknya nggak bagus, nggak mungkin dong kita bisa dapat juara 1 ya berturut-turut selama 10 tahun pula itu. Nah, next slide. Nah, jadi FC itu ya ada bukan hanya di Indonesia, tetapi ada di Jepang, dan bisa lihat teman-teman lihat di kalau kita bisa temukan di Singapura, di Western-nya ya, di China, Korea, Thailand ya, dan kita bisa menjadi partner EFC ya dengan cara membeli produknya saja ya. Jadi next slide. Nah, habis ini kita membahas bonusnya dan akan dijelaskan oleh rekan saya Cilina. Tadi saya sudah selesai menjelaskan produknya, dari segi produknya, latar belakang perusahaannya, siapa apa sih foundernya. Kini yang kita tunggu-tunggu adalah bonusnya yang disukai juga oleh kita semua ya. Nah, Cilina silakan. Thank you. Thank you, Cisuryani. Okay. Thank you, Mas Angga. Thank you. Deh. Oke, thank you. Keren tuh Cisuryani. Dia ada simulasi juga. Demo ya kita bilangnya. Demo juga, dia pakai Sensei Suru. Demo. Bersama. Iya, saya pengen tampil yang spesial buat teman-teman sekalian di Facebook ya, di Zoom ya.
Nah, biar langsung pada pesen Mas Angga. Iya, oke. Iya. Oke, jadi gini ya teman-teman, kalau misalkan kita udah tahu tadi produknya kayak gimana, perusahaan gimana, yang bawa perusahaannya seperti apa, ya namanya kalau perusahaan networking kan kayaknya nggak lengkap gitu ya, kalau nggak ada bonus, nggak ada duitnya kan, kayak makan Indomie tapi nggak pakai bumbu gitu loh, cuman mie sama kuah doang tuh kayaknya gimana gitu ya kan. Jadi sekarang ini udah di waktunya kita mau kupas tentang bonusnya. Bonus sistemnya itu seperti apa? Dibawain sama Cilina. Ini udah ada Cilinanya, silakan. Mungkin kenalin dulu, Ci. Ada beberapa yang belum kenal mungkin. Oke. Nah, saya akan kenalin Ya, dulu ya, biar nanti habis itu baru saya kasih bumbu ya, Indominya ya, biar ini ya lebih sedap ya Angga ya. Oke. mantap. Ya. Nama saya Lina, biasa dipanggil Cik Lina karena banyak yang namanya Lina, jadi saya lengkapnya adalah Lina Sofyan ya. Nah, usia saya 55 tahun sekitar seperti itu karena tak jelas juga kenapa KTP-nya dibikin lebih kecil 1 tahun. Nah, saya itu memiliki 1 suami dan 3 anak ya. Nah, anak saya cowok semua dan saya itu sekarang dulu adalah seorang karyawan. Sekarang karena saya dikasih kesempatan sama Tuhan memiliki seorang suami yang dengan nekat berhenti dari kantornya dan dia membuka usaha sendiri, akhirnya kita membangun sebuah usaha mulai dari nol sampai sekarang dan usaha itu sudah berjalan 25 tahun. Nah, di tahun yang kelima itu mulai dioper ke tangan saya. Ya, saya mulai ambil alih semua, makanya saya mengerti bagaimana seluk-beluk seorang bisnis meskipun saya itu asal mulanya adalah seorang karyawan ya. Nah, tapi tidak masalah, nanti teman-teman juga akan lihat bahwa semua itu bisa dipelajari ya. Nah, tadi kan kita udah dengerin ya dari partner kerja saya itu ya persisnya dia tuh upline saya dari Suryani seorang mak-mak, kalau saya seorang encik-encik ya kan. Nah, bisnis ini tidak berkutat hanya di satu usia aja. Tua, muda semua bisa melakukannya ya. Jadi tidak ada alasan bahwa saya usianya terlalu muda, saya usianya terlalu tua, tidak ya. Nah, sekarang perkenalan sudah selesai, saya ingin melanjutkan dengan memberikan bumbu kepada Indominya si Angga ya. Gitu. Oke. Nah, kita tadi udah mendengarkan penjelasan mengenai perusahaan ya. Demikian juga dengan produknya yang begitu eksklusif sudah dijelaskan Suryani sampai dia unboxing dan aku yakin yang melihat pasti sudah tidak sabar untuk mau trot dan unyek di mukanya supaya makin seger ya kan, makin kelihatan cantik sehingga kalau suami menggandeng kita pun di samping itu rasanya bangga punya istri yang 10 tahun lebih awet dari usia sebenarnya ya. Nah, itu sudah terbahas, saya tidak akan menyinggung lagi. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan apa namanya bonus ya. Karena di sini kalau kita cantik ya, kita nggak sehat dan kantong kita nggak sehat juga percuma. Di sini kedua-duanya harus dilengkapi, sehat badan ya, cantik dan juga harus sehat kantongnya. Nah, kita kalau mau memilih bisnis itu, kita harus pilih bisnis yang memiliki momentum. Nah, bisnis AFC jelas-jelas pasti memiliki momentum karena teman-teman tadi udah dengar penjelasan dari si Suryani ya, bahwa kita itu mendapatkan penghargaan Muri, terus kita mendapatkan apa lagi? 10 kali berturut-turut di Singapura menjadi bestseller. Nah, kalau itu bukan momentum, coba apa? Ya. Nah, jadi kita kalau pilih bisnis harus bisnis yang memiliki momentum ya. Jangan bisnis yang tidak memiliki momentum, kita akan capek sendiri. Oke. Nah, oke deh, kita next slide dulu ya, Angga. Nah, sebelum kita masuk ke dalam inti bisnisnya, saya ingin mengatakan bahwa pikiran kita itu harus dibuka dulu. Ya, pikiran kita itu seperti parasut ya. Kalau pikiran kita itu tidak dibuka, maka apapun yang saya jelaskan itu tidak akan berguna ya. Nah, kita keluarin pen, kita keluarin itu kalkulator juga, kertas, nanti mungkin teman-teman akan mencatat ya. Nah, mungkin teman-teman akan berpikir, saya mau membuka parasut saya, tapi saya juga tidak tahu tekanannya, tombolnya ada di mana. Jadi kalau seorang instruktur mengatakan, nanti waktu kamu loncat, kamu harus membuka parasut kamu, tetapi instrukturnya tidak mengatakan, di tombol mana kamu harus pencet, sama aja kita juga selesai. Jatuh ke bawah, ya kan? Nah, jadi di sini selain saya bertugas juga untuk sambil mengajarin, menjelaskan di mana tombolnya itu yang harus kalian tekan supaya pikirannya terbuka, ya. Oke, next slide.
Nah, sebelum kita tekan tombolnya, kalian harus tahu, semua manusia baik yang memiliki bisnis ataupun yang masih karyawan, ada impian mereka, dan semua impian itu ada di sini. Ya, saya memiliki satu kebiasaan, kartu nama saya di belakang saya cetak 10 impian ini. Kenapa saya lakukan seperti itu? Biasanya orang kalau kita memberikan sesuatu berupa kartu nama, ya, mereka kalau lihat depan itu suka dibalik ke belakang. Coba perhatiin deh. Mereka tuh seakan-akan ini kayak menu makanan. Kalau kita lihat menu makanan, kita suka balik di belakang ada apa, gitu kan? Nah, waktu mereka membalik ke belakang, itu merupakan momentum kita untuk bisa masuk di dalam segi bisnis tersebut. Ya, jadi mempermudah kita juga, gitu, ya kan? Nah, 10 prioritas itu ini merupakan impian kita ya. Ingat, impian bukan keinginan. Impian sama keinginan itu berbeda. Impian itu kuat tetapi keinginan tidak kuat. Ya. Contoh, ingin memiliki rumah. Ya, kalau saya ingin rumah 2 lantai tetapi saya tidak dapat 1 lantai pun oke, itu namanya keinginan tidak kuat. Kalau impian itu tidak boleh tidak terlaksana. Ya, kita harus mewujudkannya dengan cara apapun asalkan halal. Ya, nah ada orang yang memang ingin memiliki usaha sendiri. Ya, salah satu downline saya kemarin seorang anak muda sempat dia ngomong kepada saya memang karyawan sih, tapi saya punya target. Saya mau kerja sampai berapa tahun, saya tidak akan menjadi seorang pengusaha. Saya tidak mau kerja selamanya. Wah, saya pikir ini anak muda semangatnya luar biasa dan saya sangat bersyukur bisa memiliki dia di tim saya. Ya. Nah, jadi kalau kita ingin memiliki usaha sendiri, kita tentu sudah tahu dong, usia kita ini, usia muda ini ya kan, harus kita pakai untuk membangun usaha kita. Kalau kita memiliki sebuah usaha di saat usia kita sudah senja, ya kan, biasanya kesehatan kita itu sudah menjadi faktor sukses kita. Kita sudah malas belajar, kita sudah malas berjuang. Jadi kalau bisa milikilah sebuah usaha di usia kalian masih muda. Ya, jangan habiskan usia kalian yang muda itu untuk membangun aset orang lain. Ya, saya tidak menghalangi kalian untuk bekerja sama orang lain. Tidak, itu wajib harus. Kenapa? Kalian juga harus punya network, ya kan? Nah, tetapi jangan berlama-lama, oke? Nah, yang kedua, kalian itu punya impian untuk membahagiakan keluarga. Nah, di sini kita lihat ya. Di saat malam anak-anak kita tidur, kalian lihat muka mereka. Apakah dalam hati kalian mengatakan, anakku, suatu hari saya ingin membahagiakan kamu. Saya ingin kamu mendapatkan terbaik dan aku ingin menjadi panutan dari kamu. Ya, yang kedua, kalian lihat muka istri kalian. Ya, istriku, saya ingin membahagiakan kamu. Ya, saya tidak bermaksud bahwa menjadikan kamu hanya sebagai pelengkap ataupun pembantu rumah tangga, enggak. Tetapi saya ingin membahagiakan kalian, ya kan? Nah, dari cita-cita seperti itu, membahagiakan keluarga bisa juga membahagiakan orang tua kita. Kita timbul sebuah impian yang cukup besar yang harus kita wujudkan, ya. Yang ketiga, memiliki rumah dan mobil. Ada orang memang kepingin sekali punya rumah, karena setiap tahun dia kalau sewa rumah, 1 tahun itu rasanya cepat sekali berjalan. Belum habis pinjaman yang dia pinjam ke yang potong dari perusahaannya, biasanya seperti itu, mau sewa rumah pinjam uang. Nah, belum 1 tahun ini sudah hampir selesai rumah sewaan, pinjaman belum dipotong, dan dia akan pinjam uang lagi. Ini artinya buka lubang tutup lubang, ya kan? Nah, jadi dia sangat kepingin punya rumah dan punya mobil supaya kerja tidak kehujanan, tidak kepanasan. Ya, menunaikan ibadah haji. Nah, menunaikan ibadah haji ini juga jangan tunggu sampai kita berlama-lama sudah tua, ya kita udah nggak sanggup lagi jalan, ya kan? Karena di sana kita harus mengelilingi apa namanya Ka'bah ya kan? Kalau nggak salah. Ya, jadi jangan sampai usia kita sudah tua dan kita nggak sanggup melaksanakannya. Yang ketiga, kita mau ada orang ingin mencapai kebebasan waktu dan finansial, karena banyak orang punya waktu tapi nggak ada uang. Ada orang uangnya banyak nggak ada waktu, jadi sama aja dia nggak bisa menikmatinya. Ya. Yang keenam itu jalan-jalan ke luar negeri. Orang suka sekali jalan-jalan ke luar negeri karena melihat sesuatu yang berbeda. Oleh sebab itu kita kalau kerja kita juga harus ada kegiatan jalan-jalan untuk merestart kembali ke semangat kita, ya. Ketujuh, pendidikan anak yang terbaik. Kita semua orang tua ingin anak-anak mendapatkan pendidikan yang terbaik, ya. Sekarang ini semua anak-anak sudah harus bisa Mandarin, bisa bahasa Inggris, ya kan. Nah, sekolahnya pun pasti tidak akan murah. Ya, kedelapan, pengembangan diri, ya. Orang ada yang merasa seperti saya, ya, selama ini
saya kerjanya begini-begini aja, tetapi diri saya skillnya tidak berkembang. Nah, saya mau mengembangkan skill diri saya itu harus lewat apa? Kadang-kadang kita bingung kan. Nah, di bisnis seperti ini kita bisa mengembangkan diri kita. Nanti saya akan jelaskan dan kalian akan melihatnya. Yang ke-9, melunasi hutang. Biasanya orang paling banyak ini, ya. Karena terbelit hutang, ya mereka ingin melunasi hutangnya dalam jangka dekat supaya jangan hidupnya itu tercekik hutang. Ini juga salah satu impian saya. Karena sebagai seorang pebisnis, nggak mungkin kita nggak ada hutang, ya kan? Nah, tetapi saya yakin suatu hari saya akan bebas dari hutang. Saya bisa membeli semua bahan-bahan supplier saya itu saya bayar cash. Itu merupakan sebuah keinginan saya. Karena saya nggak bisa tidur tenang dan makan nyenyak makan enak kalau ada hutang. Yang ke-10 adalah membantu orang lain. Jarang orang memiliki keinginan seperti itu. Tetapi keinginan ini sebenarnya sangat baik. Karena kalau kita melakukan keinginan ini, maka Tuhan akan memberkati yang impian nomor 1 sampai 9. Jadi teman-teman harus tahu waktu kita ketemu dengan prospek, ya kita harus tahu mana menjadi impian utama dia, ya. Nah, teman-teman yang sekarang masuk ke Zoom yang masih belum bergabung kan kalian harus lihat. Kalau bisa kalian screenshot mana yang merupakan dari 10 ini impian kalian yang harus tercapai, ya. Dengan demikian kalian bisa tahu prioritasnya dan langkah berikutnya untuk bisa mencapai itu semua. Oke, next slide. Ini teman-teman lihat, angka yang dicoret itu adalah angka 1, ya. Nah, untuk mewujudkan semua impian di atas itu kita butuh yang namanya sehat. Sehat itu harus dimulai dari diri kita sendiri, ya. Kalau kita sendiri tidak menjadi angka 1-nya, angka 0 di belakang itu tidak akan muncul. Karena kita sakit-sakitan gimana kita mau bekerja, ya. Nah, di sini pun bisa dikatakan bahwa angka 1 itu adalah angka diri kita sendiri. Kita bisa memulai bisnis ini dari diri kita sendiri dulu. Kalau kita tidak bertindak, tidak action, maka tidak ada angka 1 itu, 0 di belakang tidak akan muncul. Ya, jadi kalau teman-teman yang merasa saya sekarang ini masih sendiri, belum memiliki orang yang bergabung, tidak masalah. Yang penting Anda sendiri sudah menjadi angka 1 itu sudah luar biasa sekali, ya. Nah, kalau kita sakit, ya, kalau kita sakit, jangankan semua hasil jeripaya kita itu untuk pengobatan. Kita masih menyusahkan keluarga kita, ya. Sehat itu aja sudah mahal, sakit jauh lebih mahal, ya. Nah, oleh sebab itu, maka kita harus sehat. Nah, kita sehat badan, kita juga harus sehat di kantong kita. Karena untuk sehat kita butuh makanan kesehatan. Nah, itu harus dibeli juga pakai uang. Oke, next slide kita lihat yang berikutnya. Nah, kalau kita mau mendapatkan penghasilan yang bagus, kita harus masuk ke industri yang sedang berkembang. Sebagai faktanya di sini saya cari bahwa industri yang sedang berkembang itu adalah industri kesehatan dan anti-aging. Mereka itu mencetak omset terbesar di dunia, ya. Nah, kita tentu ingin dong masuk ke dalam industri tersebut. Tetapi kita bingung bagaimana caranya. Kita lihat ya di next slide itu apa yang harus kita lakukan. Nah, ada 3 cara untuk masuk ke dalam industri ini. Pertama, kita jadi praktisi, yaitu dokter. Ya pasti dokter dong, mau dokter kesehatan, dokter kecantikan, is okay. Nah, kita tahu untuk belajar menjadi seorang dokter itu tidak gampang. Sekolahnya lumayan susah, ya kan? Nah, kedua, biayanya juga mahal. Dan untuk tamat itu saya dulu kalau sarjana 4 tahun, kalau dokter saya rasa lebih dari 4 tahun. Ya kan? Nah, kalau kita hanya punya otak yang pas-pasan, ya kan, dan kita tidak suka di pelajaran kimia, fisika, biologi, maka untuk menjadi seorang praktisi lebih bagus kita lupakan, ya. Bukan berarti kalian itu tidak sanggup, tetapi memang bukan di situ bidangnya. Jadi bukan berarti bodoh, ya. Dan kita juga lihat sebagai seorang praktisi, ya, mereka itu tidak bisa menduplikasikan kerja mereka kepada orang lain. Kalau mereka, contoh, mereka itu satu pasien operasi mereka mendapatkan 60 juta. Kalau mereka mendapatkan 120 juta, mereka harus operasi 2 orang. Mereka nggak bisa mewakilkan ke orang lain. Jadi di sini bagaimanapun dia bekerja keras, kalau dia ingin income yang besar, diri sendiri akan dikorbankan kesehatannya. Malam-malam pun dia akan dicari. Ya, kalau kita di sini malam-malam tidur, besok sudah ada income konnichiwa. Kalau dokter beda, malam-malam kalau mereka diperlukan juga akan dipanggil, ya kan? Nah, jadi ini pilihan bisa mau jadi dokter atau tidak. Kalau yang nggak bisa jadi dokter, jangan berkecil hati karena kita bisa buka satu lagi yaitu namanya pabrik, ya. Ini pabrik farmasi tentu saja, ya. Nah, kalau kita sudah mendengar apa yang namakan pabrik, itu
asosiasi kita apa? Pandangan kita harus punya gedung, ya, harus punya mesin, harus punya tenaga ahli, ya kan? Nah, harus punya mengurus izin-izinnya semua, ya. Itu aja kita sudah tahu gimana susahnya dan butuh waktu yang lama dan tidak jumlah uangnya pun tidak sedikit. Bagaimana kalau gagal? Wah, bahaya dong. Itu semua pabrik lah, peralatan yang sudah kita beli itu nggak bisa lagi loh dijual, ya kan? Nah, ini sangat berbahaya gitu kalau kita tidak ada skill dan modal yang cukup besar. Tetapi teman-teman, ada satu lagi, ya kan? Kalau kita itu tidak memiliki dua hal ini, kita punya satu lagi. Dan inilah yang sekarang saya ada di sini, yaitu menjadi distributor. Ya, menjadi distributor itu kita tidak perlu lagi mengurus semua yang tadi disebutkan, ya. Kita tinggal aja menyetorkan sejumlah dana sesuai dengan kemampuan kita, dalam waktu nggak sampai 1 jam kita sudah bisa menjadi distributornya, ya. Inilah yang harus mau saya jelaskan di sini kepada teman-teman, ya. Oke, kita next slide. Nah, teman-teman, kalau Anda ingin memiliki income 100 juta per bulan, ya, apa yang harus kita lakukan? Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, ya, yaitu bisnis konvensional. Nah, untuk mendapatkan income 100 juta, bisnis konvensional yang kita bangun pasti tidak mungkin dengan modal yang sedikit. Ya, setidaknya MM-an, ya. Dan ini resikonya besar. Kenapa? Biasanya orang itu mengagungkan rumahnya, ya, mengagungkan rumahnya itu untuk mendapatkan modal tersebut. Kalau bisnisnya gagal, maka rumahnya pun akan hilang, ya kan? Nah, itu cukup menyedihkan. Ini udah pernah terjadi dalam kehidupan saya waktu saya masih kecil. Ya, waktu rumah disita, ya kan, semua tembok ditempelin, disita, sampai sepeda pun ditempel. Untung sandal aku nggak ditempel kok. Sandal aku ditempel, tak gimana lah itu, ya kan. Nah, saya benci sekali dengan bank situ. Tetapi setelah besar saya mikir itu juga bukan salahnya bank, ya kan. Nah, yang kedua, kita bisa menabung. Ya. Nah, berapa besar yang harus kita nabung? Kalau kita ingin memiliki income 100 juta per bulan, ini adalah taksiran angka yang saya tulis sesuai dengan bunga bank. Di saat itu, kita setidaknya memiliki 20 M uang. Untuk 20 M uang ini, kita sebulan harus nabung 10 juta, paling tidak. Ya. Nah, untuk nabung 10 juta, mendapatkan 20 M, itu 167 tahun. Ya, gimana teman-teman? Mana ada sih orang yang hidupnya sepanjang itu usianya, ya kan? Nah, jadi kita lupakan aja. Mungkin online shop kayak gitu. Sekarang kan banyak sekali bisnis online shop yang sedang berkembang. Ya, mungkin kalau online shopnya itu income-nya 1 bulan itu 20 juta kayak gitu ya bisa. Kita sendiri yang akan mencari supplier, kita sendiri akan menyediakan stok, terus staffnya kita sendiri, marketingnya kita sendiri, ekspedisinya kita sendiri, kita juga yang menangani komplainnya. Ya, tetapi kalau income di atas 100 juta, teman-teman, boleh dikatakan itu semua nggak bisa kita kerjain sendiri. Kita juga harus memiliki tim. Ya, kita juga harus memiliki sistem. Oke. Nah, kalau ketiganya kita juga tidak bisa, maka jangan berkecil hati. Ada satu lagi bisnis yang saya bilang bisnis yang sangat bagus, yaitu di AFC, bisnis jaringan, di mana modal kecil, resiko kecil, tanpa stok, bonusnya harian, bulanan, tahunan, sistem kerjasama, dan ada sistem mentoring. Ya. Nah, akan saya jelaskan semua ini di slide yang berikutnya biar lebih lengkap. Oke, Angga, kita lanjut. Nah, bisnis AFC ini kita bisa kerjakan secara online ataupun offline. Jadi teman-teman tidak merasa, aduh di zaman pandemi ini kita nggak bisa offline loh, ya kan? Gimana saya mau menjalaninya? Bukannya bisnis jaringan ini kita harus ketemu muka sama orang. Ya enggak juga sih ya sekarang ya. Karena kalau kuman aja bisa berevolusi, kenapa kita sebagai manusia yang dikasih otak dan dikasih pikiran nggak bisa berevolusi? Kita pun harus bisa merubah cara kita mendapatkan uang, ya. Nah, keadaan pandemi seperti ini itu sebenarnya sebuah teguran dari Tuhan kepada kita bahwa kita juga harus berubah, ya. Manusia itu bisa menyesuaikan diri. Kalau kita nggak bisa menyesuaikan diri, maka kita juga selesai. Nah, teman-teman coba lihat, di mana ada kesusahan, di situ ada kesempatan.
Ya, di mana ada orang, sebagian orang merasa gue nggak ada income loh. Tetapi ada orang yang income-nya tidak terpengaruh, malah makin meningkat. Ya, nah itu semua tergantung kepada bagaimana cara kita menangani masalah kita. Ya, masalah boleh datang. Gimana reaksi kita terhadap masalah tersebut itu yang akan menentukan hasilnya. Oke, yuk next slide. Nah, inilah kerjasama bisnis AFC ya. Nah, support tim ada, tim bisnis ada, dan kita ada di dalam situ. Oke, berikutnya. Next slide. Nah, teman-teman tentu berpikir, Cik Lina kamu udah ngomong panjang lebar, dan kita itu sudah kepingin sekali memiliki bisnis ini. Tapi bagaimanakah cara kita bergabung? Ya, nah inilah adalah bumbu yang tadi si Angga bilang, makan Indomie tidak ada pakai bumbu, sekarang bumbunya saya kasih ya, biar berasa, oke? Nah, untuk menjadi member itu di sini tidak susah. Ya, kita cukup membeli 2 kotak. Dengan 2 kotak aja kita sudah bisa menjadi member. Ya, membernya di posisi Ruby. Terus bagaimana Cik Lina kalau kita mau menjadi Safir? Untuk menjadi Safir kita cukup membeli 6 kotak. Ya, nah kita sudah dicatat sebagai member Safir. Demikian juga di Diamond. Kalau kita sudah mengkonsumsi 6 paket yaitu 12 kotak, maka kita sudah dicatat sistem sebagai Diamond. Ya, tetapi ini saya ingin kasih tahu dari Ruby ke Safir, dari Safir ke Diamond, teman-teman, itu bisa akumulasi tanpa batas waktu. Ya, jadi di sini itu kita seperti memulai sebuah usaha dari sebuah toko yang kecil sesuai dengan kemampuan kita, ya kan? Kalau memang keuangan kita masih sedikit, kita mulai dari Ruby. Kalau kita memang sudah benar-benar mantap melakukan bisnis ini dan keuangan kita ada, kita bisa langsung loncat ke Diamond, ya. Nah, kita itu sepertinya membeli sebuah bisnis, yang bisnis ini bisa kita perbesar dengan pelan-pelan sesuai dengan keinginan kita. Tetapi kalau di bisnis konvensional, kita mau memperbesar bisnis kita pasti butuh modal lagi. Nah, modal itu pasti kita akan pinjamin lagi atau dari laba yang kita pinjam dari bank atau dari laba yang kita ada, sehingga nggak kelihatan hasilnya, ya. Nah, tetapi di sini kita seperti menjalankan sebuah bisnis, memperbesar bisnis kita itu tanpa pinjaman uang dari bank dan tanpa bunga. Luar biasa kan teman-teman kan? Nah, jadi kita bisa akumulasi tanpa batas waktu. Oke, kita lanjut. Nah, bonus harian di sini ada terdiri dari 3. Tadi kan kita udah bilang, ada bonus harian, ada bonus bulanan, ada bonus tahunan. Ya. Bonus harian ini terdiri dari 3, bonus sponsor dan bonus startup beserta bonus pasangan. One by one aku jelasin ya, satu persatu. Oke, kita next slide untuk maju lebih lanjut. Nah, direct sponsor. Yang dimaksud dengan direct sponsor adalah di sini kalau kita mengajak satu orang bergabung di bisnis kita, itu kita sudah mensponsorin satu orang. Ya, kalau kita ada di posisi Diamond dengan mengajak satu orang bergabung membeli 2 kotak, kita langsung mendapatkan bonus 550.000. Ya. Nah, di Safir kita mendapatkan 450.000 dan di Ruby kita mendapatkan 300.000. Simpel kan teman-teman? Ya. Nah, jadi marketing plan-nya juga tidak susah ya. Di sini sesuai dengan posisi kita ya. Teman-teman tinggal menghafal aja. Di Diamond 550 per 1 paket. Kalau 2 paket tinggal dikali 2 aja. Begitu juga di Safir 450 dan di Ruby 300. Jadi dengan begitu aja teman-teman sudah bisa menceritakan bisnis ini kepada orang lain ya. Tidak perlu harus belajar sampai bertahun-tahun dan malah berbulan-bulan. Oke, next slide. Nah, selain daripada bonus sponsor, kita memiliki yang namanya bonus pass up. Nah, udah namanya pass up, pastilah dilempar ke atas. Lempar ke atas, di atas itu siapa? Di sini saya jelaskan. Ya. Nah, kalau kita ada di posisi Ruby, sewaktu kita merekrut seorang Ruby, kita pasti mendapatkan bonus 300.000, seperti yang tadi saya jelaskan. Tetapi perusahaan AFC yang Genius ini yang luar biasa, dia menyediakan dana sebesar 550.000 ya untuk orang yang closing 2 kotak. 300.000-nya diberikan kepada orang yang mengclosing ya, sedangkan selisihnya 250.000 itu diberikan kepada siapa? Sistem akan mencari siapa di atas Ruby tersebut yang sudah Diamond. Ya, kalau upline-nya sudah Diamond, 250.000 itu akan diberikan kepada upline-nya.
Kalau upline-nya belum diamond, maka sistem akan mencari lagi ke atas. Apakah itu upline dari upline dia? Ya. Nah, semua itu nanti akan dilakukan oleh sistem. Oke. Nah, bisa dibayangkan nggak? Selisihnya 250.000. Kalau kita sudah berhasil meng-closing 10 orang dan posisi kita adalah di Ruby, kita sudah rugi 2.500.000. Ya. Nah, itu sebabnya kalau kita memiliki dana, kita jangan terlalu berlama-lama di Ruby ataupun di Safir. Ya. Karena kalau kita seorang yang jago closing, dengan contohnya dalam waktu 2 jam kita bisa meng-closing 1 orang umpamanya. Nah, dari 2 jam itu kita bisa mendapatkan 500.000 ya. Untuk apa kita harus memilih 300.000? Kecuali memang kita itu belum sanggup ya. Kalau belum sanggup ya kita nyimpen dana kita ya. Per bulan kita bisa upgrade secara perlahan-lahan. Suatu hari di sini kita pasti akan diamond. Itu sudah dirancang bisnisnya seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, kalau kita Safir, maka selisihnya 100.000 akan diberikan kepada upline kita yang sudah diamond. Nah, teman-teman ada yang bertanya, kenapa seperti itu? Ya, kenapa tim pula? Kenapa hak seperti ini, privilege ini diberikan kepada diamond? Ya, teman-teman harus tahu ya, kalau untuk orang yang sudah mau bisnis, itu keseriusannya itu benar-benar kita harus lihat. Anak kita yang serius sekolah aja, yang serius belajar, kita pun memberikan hadiah kepada dia. Di bisnis ini juga demikian, orang yang ingin ke diamond itu dianggap sebagai perusahaan dia serius. Makanya perusahaan memberikan hak privilege seperti itu. Ya, nah keadaan seperti ini juga tidak heran kita lihat. Ya, di pesawat aja pun ada bisnis kelas. Ya, nah bisnis kelas ini juga yang punya adalah orang-orang pebisnis ya. Kenapa dikasih kepada mereka hak seperti itu? Keluar pun mereka duluan, makanan pun dia di-serve dulu. Tentu saja ya, bayarannya juga berbeda kan. Ada kelas ekonomi, ada kelas bisnis. Bayarannya aja tentu sudah lebih mahal yang di bisnis kelas. Jadi wajar mereka mendapatkan servis seperti ini. Karena ada orang yang ke diamond itu sampai dia mengorbankan apa? Mengorbankan kesenangannya. Mungkin dia ingin membeli sesuatu, ya. Tetapi karena dia ingin join bisnis ini, kesenangannya dia tunda dulu untuk bisa dia join dan naik ke diamond. Jadi itu harus dihargai, ya, teman-teman ya. Jadi wajar ya kalau perusahaan membuat peraturan seperti itu. Oke? Nah, kita tidak akan berlama-lama di bonus pass up. Kita akan lihat satu bonus lagi setelah ini yang juga merupakan bonus harian. Kita lanjut, Angga. Nah, ini namanya bonus pairing. Bonus pairing ini luar biasa. Karena bonus ini yang akan membawa kita kepada income yang besar. Bonus pairing ini hanya terjadi kalau kita di kiri ada 1 orang dan di kanan ada 1 orang. 1 orang itu hanya memiliki kiri dan kanan. Dia itu 2 kaki, namanya binary. Tetapi teman-teman jangan salah paham. Ya, di sini yang di-pairingin itu bukanlah jumlah orangnya. Yang di-pairingin itu adalah jumlah kotaknya, ya, ataupun BV, yaitu point. Ya, di sini 2 kotak ketemu 2 kotak, itu kiri 2 kotak, kanan 2 kotak, kita sudah berhak mendapatkan bonus pairing. 1 kotak dihargai 75 BV, kalau 2 kotak adalah 150 BV. Ya, sehingga kalau di kanan 150 BV, di kiri 150 BV, maka kita sudah berhak mendapatkan pairing. Nah, teman-teman, kalau kita diajak untuk masuk ke sebuah perusahaan MLM, kita harus tanya mengenai bonus pairingnya. Berapa besar bonus pairingnya itu? Ya, bagaimana cara pairingnya? Kalau cara pairingnya adalah orang yang di-pairingin, kalian hanya meraup keuntungan di depan. Di belakang kalian akan susah. Kenapa? Bisa dibayangkan kan kalau di sebelah kiri kita sudah ada 100 orang. Kita harus cari 100 orang di kanan. Susah kan? Jadi kalau kita hanya kenceng di depan, susah di belakang, apa gunanya? Ya, jadi kita harus hati-hati. Kalau ada bisnis MLM yang sekarang kan banyak sekali menjamur bisnis MLM. Mereka menawarkan bonus sponsor yang besar. Teman-teman juga harus hati-hati. Kalau terlalu besar katanya kamu cuma ngajak 3 orang kamu sudah bisa balik modal. Hati-hati, takutnya perusahaan tersebut tidak sanggup membayar dan usaha yang kita bangun itu akhirnya sia-sia juga. Kan kita tidak mau membangun usaha di tengah jalan kita berhenti, ya. Nah, oleh sebab itu kita harus hati-hati. Tanya dia bonus pairingnya berapa. Di sini bonus pairingnya adalah 300.000 per pair.
Kalau dia bonus pairingnya adalah 50.000 ataupun 60.000, bayangin aja 5 atau 6 kali lipat. Ya kan? Tentu saja percepatannya sudah berbeda, teman-teman. Jadi kita harus hati-hati dan jeli. Ya, biasanya orang itu tertipu karena merasa gimana? Ya, ternyata ini bonusnya cukup besar loh, gue mau loh. Jadi mereka itu kayaknya males kerja mau dapat yang lebih besar di awal. Ya, kalau kita itu biasanya bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Kalau kita mau bersenang-senang dahulu, baru bersakit-sakit kemudian, itu kayaknya bukan prinsip ekonomi yang bagus deh, ya. Nah, jadi kita jangan sampai tertipu ya, teman-teman ya. Mata harus jeli ya, oke? Kita next slide untuk melihat perhitungan angkanya ya. Nah, kita lihat di sini. Ini yang saya katakan time is money ya. Di Ruby kalau per paket itu terjadi pairing, kita dihargai 150.000 per pair. Kalau di Sapphire 200.000, kalau di Diamond 300.000. Bandingkan sekarang ya, Diamond dengan Ruby 2 kali lipat. Oke. Nah, di sini orang biasanya kalau yang pebisnis, uang dia kalau bisa beranak atau bertambah banyak dalam jangka waktu yang singkat, dia akan memilih itu. Ya, dia tidak akan menunggu waktu terlalu lama. Makanya pebisnis itu tidak pernah menyia-nyiakan kesempatan. Ya. Nah, kemudian satu kerugiannya adalah di Ruby ini kita hanya dihargai 10 pasang per hari. Di Sapphire itu 60 pasang. Di Diamond 200 pasang. Jauh sekali kan. Nah, kalau kita suatu hari jaringan kita sudah berkembang, ya, satu hari kita sudah lebih dari 10 pair, 10 pasang. Contoh, satu hari kita bisa sanggup 20 pasang. Apa yang terjadi dengan 10 pasangnya? Tidak dihitung, tergelincir jatuh, ya kan? Nah, rugi nggak kita? Ya pasti rugi, gitu. Nah, kalau di Sapphire kita dikasih 60 pasang per hari dan di Diamond 200. Lumayan besar ya? Nah, di bawahnya ada angka-angkanya. Angka-angkanya aku akan jelasin di next slide supaya lebih jelas ya. Oke, kita lanjut, Angga. Nah, ini dia. Ini mirip dengan slide yang pertama, ya. Nah, di Diamond kita 300 tinggal kali jumlah paketnya. Kalau kita berhasil meng-closing satu paket, ya kita kali 1. Berhasil meng-closing 2 kali 2. Ya. Kalau kita berhasil meng-closing 6, kita kali 6. Nah, di Sapphire dan di Ruby itu tinggal dirubah angkanya aja. Ya, angka 300-nya diganti ke 200 di Sapphire dan angka waktu di Ruby kita ganti dengan 150. Ya, itu dia perbedaannya. Oke, lanjut kita. Ini teman-teman kita lihat ya contoh perhitungannya. Nah, kalau Diamond merekrut Diamond di kiri dan di kanan, Diamond masing-masing Diamond di kiri dan kanannya itu adalah 6 paket. Tadi Diamond itu per pairnya dihargai 300.000, dikasih kali 6 kita sudah mendapatkan bonus 1,8 juta hanya dari bonus pairing. Ya, teman-teman ya. Nah, kenapa ini contohnya adalah Diamond? Teman-teman harus tahu, manusia itu kadang-kadang memiliki sifat latah ataupun sifat yang ingin ikut orang, ya. Nah, waktu dia ingin join, setelah kita jelaskan, dia akan bertanya, kamu itu ngambil paket apa? Ya, kalau kita bilang saya ambil paket Ruby, ya kalau gitu gua ikut aja lah Ruby, gitu. Nah, kalau kita ambil Diamond, dia juga berpikir, kenapa kamu ambil Diamond? Ya, nah waktu kita jelasin kelebihan Diamond, dia berpikir saya juga akan ambil Diamond. Nah, itulah yang membedakannya. Kenapa kita seorang pembisnis itu lebih bagus kita usahakan diri kita ke Diamond, ya. Oke, berikutnya. Next slide. Nah, ini adalah perhitungan yang jauh lebih jelas, ya. Nah, di saat kita seorang Diamond, terjadi penjualan di kiri 3 paket, yaitu Sapphire. Nah, terus di kanan kita merekrut 1 orang Ruby, 1 paket. Bingung dong. Besoknya itu kita mendapat bonus berapa paket. Ya. Nah, di sini kita akan dihitung bonusnya 1 paket dulu. 2 paketnya kenapa? Ngapain? Disimpan. Ya, disimpan dulu sama AFC. Itu tidak akan hilang. Akan disimpan selamanya menunggu terjadi pasangan yang berikutnya,
ya. Jadi teman-teman tidak usah takut bahwa oh nanti itu akan dihilangkan begitu aja, kemudian kita harus mencarinya lagi. Tidak ya teman-teman ya. Oke, kita next slide. Nah, di slide ini saya paling suka. Inilah yang merupakan kekuatan dari bonus pairing. Tadi teman-teman kita udah lihat ya, satu paketnya sudah dikonversi menjadi bonus pairing, yaitu 300.000 ya. Tetapi besoknya kalau kita closing lagi satu orang Ruby ya, kita akan mendapatkan lagi bonus pairing satu paket. Ya. Nah, Ruby yang di bawah itu tidak selamanya harus kita yang closing. Bisa jadi contoh Ruby yang pertama itu adalah si A, ya. Ruby yang kedua itu yang closing, yang sponsorinya adalah si A, bukan kita. Ya. Nah, kita juga tetap mendapatkan bonus pairing karena sistem melihat di sebelah kiri kita masih ada tabungan 2 paket. Nah, di sini terjadi kaki gotong royong ya. Kita bisa mencapai sebuah bonus pairing itu tidak dari kerjaan kita sendiri. Inilah yang paling saya sukai. Kalau mau tahu kerja bonus pairing lebih lanjut, nanti teman-teman habis Zoom ini bisa menghubungi orang yang mengajak kalian untuk masuk ke Zoom ini, tanyakan lagi lebih jelas karena ini harus digambar dan di atas kertas sehingga kalian lebih mengerti ya. Karena selain kita mendapatkan bonus berupa uang, kita juga mendapatkan bonus berupa BV. BV ini dipakai untuk apa? BV ini nanti yang akan dipakai untuk bonus pairing ya, teman-teman ya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, di sini teman-teman, kalau kita seorang diamond, kita kan tadi udah dikatakan ya, satu hari kita dikasih maksimal 200 pairing. Nah, ada peraturannya ya, S dan K-nya berlaku. Pair pertama sampai 10 itu dikali 300.000. Ya, yang ke-11 sampai 200 itu dikali 100.000. Jadi tidak semua dikali 300.000. Ini sudah ketentuan dari perusahaan. Ya, kalau kita hitung, maka 300 kali 10 pair itu dikali 30 hari, sebulan kita mendapatkan 90 juta. Dan yang 100.000 itu kalau dikali 190 pasang, kita kali 30 itu mendapatkan 570 juta. Di total per bulan kita mendapatkan 660 juta. Hanya dengan dari bonus pairing, satu ID. Ya. Nah, mungkin teman-teman ada yang bilang, kok kali 30 hari? Bukannya ada hari Minggu, ada hari gede? Gitu. Nah, harus tahu ya, di AFC ini tidak mengenal hari libur. Asal kita input aja, pasti kita akan mendapatkan bonus. Kalau harinya 31 hari ya kali 31 hari itu ya. Jadi luar biasa ya. Kalau orang yang di diamond dan jalurnya udah besar, per hari dia 200 pairing ya. 1 bulan dia bisa mencetak 1 apartemen. Seneng kan kalau punya hidup seperti ini? Ya kan? Nah, tentu saja kita jangan lihat hasilnya. Orang yang sudah menghasilkan penghasil seperti ini juga prosesnya pasti sudah luar biasa ya. Nah, semua di bisnis ini tidak ada jalan-jalan shortcut ya teman-teman ya. Kita tidak bisa bilang saya tidak mau bergabung dulu. Saya bergabung nanti saya lihat kamu sukses saya baru ikut. Bisa jadi kamu perlu 5 tahun untuk sukses tapi saya hanya butuh 2 tahun. Enggak bisa teman-teman. Di sini tidak ada shortcut ya. Semua orang harus menjalani prosesnya. Jadi kalian harus menjadi angka 1 itu dulu. Ya. Nah, jadikan diri kalian angka 1 dulu dan kalian jalanin bisnisnya baru bisa tahu. Oke? Nah, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu yang di Safir. Ya, di Safir ini kita tidak tinggal rubah aja angka 300.000-nya dengan 200.000 sesuai dengan yang saya jelasin tadi. Maka terhitunglah yang keluar per bulan maksimal bonus yang kita terima itu 210.000. Di sini setiap bulan kita bisa mencetak 1 buah mobil. Ya. Nah, terserah kalian mau beli mobil, mau beli apa atau disimpan, tetapi uang ini pasti ada di kantong kalian, udah pasti ya. Oke, next slide kita lihat yang Ruby. Kalau di Ruby, 1 hari tadi kita sudah bilang ada batasannya, yaitu hanya 10 pair. 10 pair ini kita kali dengan 150.000. Dapatnya adalah setelah kita kali dengan 30 hari itu per bulan kita hanya dapat 45 juta.
terus terang teman-teman, untuk 45 juta ini kita hanya bisa untuk kebutuhan kita sehari-hari. Ya, kalau kita bisa nabung di sini masih syukur ya. Kalau anak kita masih 1 tuh nggak apa-apa. Kalau anak kita 3, ya kan. Nah, untuk menabung itu agak susah di sini terus terang teman-teman. Tapi kembali lagi, jangan berkecil hati. Siapa yang memiliki keinginan untuk mau membesarkan bisnisnya di AFC, pasti dia akan dikasih kesempatan untuk naik ke diamond, asalkan diri sendiri tidak akan berhenti. Ya. Nah, di sini di bisnis MLM ini kita tidak akan gagal kalau kita tidak berhenti. Kalau kita berhenti sebelum sukses ya kita gagal. Ya. Ada orang yang belum mencoba aja sudah berhenti. Nah, itu lebih nyesel lagi dia kalau nanti dia lihat teman dia itu berhasil, ya seharusnya dulu saya ikut ya. Dia menyesal gitu loh kan. Nah, makanya jangan berhenti dulu sebelum mencoba. Saya itu biasa selalu mengatakan kepada orang yang join kepada saya, berikan waktumu itu 2 tahun di sini. Ya, jangan kamu katakan saya berhenti sebelum 2 tahun itu. Karena sewaktu kita membangun sebuah bisnis pun seperti saya, waktu 2 tahun itu tidak akan cukup untuk BAT. Kita butuh 5 tahun. Kalau 5 tahun kita nggak bisa, kita butuh 10 tahun juga. Syukur-syukur masih jalan. Kalau enggak, kita malah bankrupt. Ya kan? Nah, bekerja pun kita dalam waktu 2 tahun, belum tentu kita bisa mendapatkan hasil yang besar. Ya. Nah, kita sudah berhasil bekerja sama orang dalam waktu 2 tahun lebih. Kenapa kita tidak memberikan waktu kita di sini 2 tahun nih? Betul nggak? Ya kan? Nah, mencoba dulu, jangan katakan tidak bisa. Kalau kita katakan tidak bisa, maka yang terjadi adalah memang benar-benar tidak bisa. Ya, karena alam sekitar kita itu pun menarik yang namakan law of attraction. Ya. Nah, kalau kita mengatakan tidak bisa, itu benar-benar tidak akan bisa. Kalau kita katakan bisa, terus kita cari caranya, itu pasti kita akan bisa. Itu dia, ya. Oke, kita next slide lagi. Angga. Halo, Angga. Sihui. Ga. Heng ya, Ga? Lagi bikin Indomie. Halo, Angga. Ini Angga keren loh. Kok di profilnya dia pakai kacamata hitam. Bentuknya love. Aku sampai nggak kenal. Oh, ternyata itu Angga. Angga kemana? Kita tunggu Angga dulu sebentar ya. Angga. Scooby-Scooby-Doo. Hai, ayo, Ga. Heng atau gimana ya? Wah, Cik Lina nggak disuruh tetap di sini, tidak boleh beranjak. Harus ngomong ini sampai selesai. Ya kan? Karena nggak jalan-jalan slide-nya. Ke toilet kali ya? Mungkin iya, ya. Ya, kita harus lanjut terus ya teman-teman ya jadinya ya. Jadi sebelum sampai kita tunggu Angga, saya akan memberikan beberapa tips ya. Nah, kadang-kadang ada orang mengatakan, saya tidak bisa loh jalanin bisnis ini. Kan ada orang selalu ngomong gitu kan, kok kita ajak, ya mungkin bagi kamu lu bisa lah, bagi saya tuh nggak bisa gitu loh kan. Yang jadi pertanyaan adalah, kamu itu tidak bisa atau kamu tidak mau bisa? Ngerti kan? Kita itu tidak bisa atau kita yang tidak mau bisa. Nah, saya berubah. Kita ganti, change. Nah, teman-teman, makasih Angga, akhirnya kamu kembali lagi. Senang saya. Error sih dari tadi saya pencet berubah, di saya berubah, di Cilina berarti nggak berubah ya? Nggak berubah, Ga. Nggak apa-apa, Ga. Siap-siap, Ya. ini saya udah ini. Oke. Nah, income kita ini, tadi yang saya bilang ya, masuk bonus kita ke dalam dompet kita, besok kan harinya, bonus harian, 80% ini bisa kita pakai. Kita bisa tarik ke bank, kita withdraw dengan dikenakan admin 20.000 dan dipotong pajak 3%. 20%-nya itu akan disimpan sebagai untuk maintenance ataupun bonus Unilever ya. Bonus Unilever ini akan saya jelasin kemudian, tetapi yang kita simpan 20% ini juga ada yang bisa kita pakai untuk ini ya. Untuk kita mau tahu, kita next slide ya. Oke, enggak, kita next slide. Ya, sebentar Ci. Saya iniin dulu bentar ya.
Oh, masih nge-hang ya dia ya? Dia nyangkut di saya. Oh, nyangkut di situ. Bentar. Nggak apa-apa. Oke. Saatnya pun bisa saatnya sampai nyangkut ya, kan Cik Lina semangat ngomongnya ya. Nah, ini udah normal sih harusnya. Oke, Saya tadi lanjut udah ya. dijelasin di sini, kita lewatin karena teman-teman ingin tahu apa yang dilakukan dengan 20% ini. Nah, 20% ini tidak akan hilang begitu saja. Kita bisa tebus barang-barang yang berkualitas dan bergengsi dari AFC ya, seperti Hanamai. Hanamai itu adalah serum untuk muka ya kan. Nah, Lutein ini sangat bagus untuk mata. Semua berry-berry udah dicemplungin di situ ya kan. Nah, Aura Bright itu seperti masker. Masker ini sangat luar biasa. Saya pernah pakai, ya kan. Dia itu kalau kita sudah tempelin ke muka, waktu dia mulai kering itu dia seperti mencengkeram muka kita, sehingga muka kita yang udah agak turun ke bawah karena gaya tarik bumi itu bisa ketarik lagi ke atas gitu loh. Jadi kita tidak perlu lagi harus tarik-tarik benang, sakit dan mahal gitu. Aku lihat jarumnya aja takut ya kan. Mending gue pakai Aura Bright kayak gitu loh ya kan. Nah ada juga ini Illuminate White ini untuk proteksi kulit kita dari sinar matahari ya kan. Nah ada juga PNC ini juga sangat bagus ya kan teman-teman ya. Oke, kita next slide. Saatnya kita masuk kepada bonus bulanan, yaitu namanya bonus Unilever ya. Kita akan lihat bagaimana bonus bulanan ini bekerja ya, bagaimana kita mendapatkannya. Oke, jalan. Nah, tadi kan kita udah bilang ya, 20%-nya itu untuk maintenance dan bonus Unilever. Itu ada syarat dan ketentuan berlaku juga. Kalau kita ya income-nya sudah mencapai 8.250.000, maka kita itu sudah qualified mendapatkan bonus Unilever. Ya, teman-teman ya. Nah, jadi kalau kita sudah qualified, so what? Benar nggak kita bisa mendapatkannya? Ada tapinya lagi. Kita lihat lagi selanjutnya. Kita jalan. Oke. Nah, di slide ini kita lihat ya. Kita sendiri di atas itu, kalau sudah qualified menerima bonus Unilever, tetapi kalau orang di bawah kita, downline kita, yaitu B, C, D, E, F, itu belum qualified bonus Unilever pun kita tidak bisa menerimanya. Ya, jadi di sini kita harus sukses, jangan sendiri. Ya, kita harus sukses bersama. Kita duplikasikan ilmu kita bagaimana mendapatkan income seperti itu kepada orang yang kita ajak join. Kita ajarin caranya dan mereka itu belajar dan diduplikasi lagi ke orang di bawah mereka. Ya, nah, dengan begitu semuanya qualified. Makin banyak orang qualified, kita akan menerima bonus Unilever makin banyak itu dia. Ya. Jadi kalau tempe dimakan beramai-ramai itu rasanya pun kayak siloin. Siloin kalau dimakan sendiri aja rasanya kayak tempe, ya. Nah, makanya orang bilang bisnis MLM itu yang menguntungkan yang di atas, yang ngomong seperti itu siapa? Karena mereka belum mengenalnya. Ya kan? Nah, kalau mereka udah mengenal marketing plan-nya, mereka tidak akan berpikir seperti itu ya. Di sini kita sukses bersama, makanya di sini dinamakan AFC, Asayama Family Club. Jadi orang yang tidak saling kenal, kayak saya dengan upline saya Suryani, Feryani, kita nggak saling kenal, kita hanya ketemu di IG, tetapi sekarang kita seperti family. Ya. Nah, itu kenapa bisa seperti itu? Karena marketing plan-nya luar biasa kan? Ya, oke, kita selanjutnya lagi kita jalan. Nah, teman-teman, kita lihat ya, kalau umpamanya ya downan kita itu ya penghasilannya bukan hanya 8.250.000, tetapi berlipat-lipat, bisa 2 kali dari situ, 3 kali dari situ. Nah, sudah berapa banyak yang kita bisa menerima bonus Unilever dari dia ya. Setiap kelipatan dari 8.250.000 kita akan menerima gaji Unilever berupa 75 BV ya dari satu orang yang qualified. Oke. Nah, untuk menjelaskan ini lebih lanjut berapa angkanya, kita beranjak ke slide yang berikutnya. Dengan angka kita lebih gampang. Nah, di sini kita lihat ya, kalau level pertama kita ya
kita menerima 75.000 dari setiap orang yang ada di level pertama kita. Demikian juga dengan level di kedua kita. Level pertama kita itu adalah orang yang direct kita sponsorin. Ya. Nah, level kedua kita adalah orang yang disponsorin oleh direct kita. Contoh, direct pertama itu adalah anak kita. Ya, direct kedua itu adalah orang yang direkrut sama anak kita, yaitu namanya cucu kita. Ya, yang di bawah yang direkrut oleh cucu kita namanya cucu, cicit, cecet atau apa itu kita hanya menerima sampai level ke-10 itu 37.500 per satu level. Makanya kalau teman-teman mau uni levelnya besar, ya harus perbanyak orang yang ada di level pertama sama kedua. Ya, itu dia. Nah, mungkin ada yang berpikir mengatakan 75.000 itu kecil. Ya kan? 37.500 itu kecil. Tapi teman-teman, di sini sudah ada loh orang yang bonus uni levelnya per bulan itu ratusan juta. Kenapa bisa begitu? Kita lihat lagi slide berikutnya. Nah, ini hanya ilustrasi di mana level pertama kita itu 5 orang. Ya. Nah, kalau 5 orang itu semua qualified, kita sudah menerima 375.000 per bulan. Ambil 5 kali 75.000. Nah, kalau 5 orang itu, mereka masing-masing merekrut 5 orang lagi. Di level kita yang kedua sudah ada 25 orang. Dan 25 orang itu semua qualified, kita menerima bonus di level 1.875.000. Ya. Nah, demikian juga di level ketiga. Kalau 25 itu masing-masing merekrut 25 orang dan semua qualified, maka kita menerima seperti yang teman-teman lihat. Nah, seperti yang ada di slide ini, kalian hitung sendiri. Ya, nah syarat yang berlaku adalah income kita harus di atas 10 juta. Ya, kembali lagi ada yang bilang dapat 10 juta susah. Jangan ngomong susah, ya kan? Susah itu kita sendiri yang ngomong. Kita harus tahu caranya. Kalau orang lain bisa, kita tanya kenapa mereka bisa. Kalau kita lihat orang lain bisa, kita harus penasaran kenapa dia bisa. Jangan cari alasan. Ya, kalau kita terlalu banyak alasan, maka alasan itulah yang ke depan yang akan membuat kita itu tidak bisa sukses seumur hidup. Ya, nah kita harus kesel sama diri sendiri. Kok orang lain bisa, saya nggak bisa. Ya, jadi saya harus meniru seperti dia. Saya harus dekatkan diri kepada dia. Tanya ke upline kita, ya kan? Nah, bagaimana cara mereka bisa mendapatkan income itu? Di tempat saya, di tim saya aja ada 1 orang yang masih bekerja. Dia hanya memakai waktu di sisa kerja dia aja 1 bulan dia bisa mencapai angka seperti itu. Ya, jadi tidak ada yang tak mungkin kalau kita mau. Oke? Ya, saya harap teman-teman semua memiliki pikiran yang positif, ya kan? Karena siapa yang bisa mendorong kita maju kalau bukan diri kita sendiri? Orang lain tidak akan peduli dengan kita. Ya. Nah, kalau kita susah dia tidak akan bantu. Ya. Kalau kita kaya pun, kita berhasil pun, kita pun tidak akan memberikan uang kita kepada dia. Ya. Jadi semua ini urusan adalah diri kita sendiri. Oke? Kita lanjut ya, Ga. Tadi harian udah, bulanan udah, sekarang tahunan. Tahunan ini datangnya dari mana? Ayo teman-teman, kita lanjut dulu. Ya, tahunan ini kita lanjut dulu slide-nya. Bonus tahunannya itu kita peroleh dari pairing. Tadi teman-teman udah saya jelasin ya, ada pairing di mana kalau yang ruby 1 hari 10 pair, ya, yang ini safir 60, yang diamond 200. Nah, kalau orang yang di diamond jaringannya sudah besar, dia kan 1 hari mendapatkan 200 pair, dihargai 200 pairnya dihargai. Sedangkan di sini Toreda itu 100 pair. Nah, Annual Rank Family Celebration ini saya lupa menjelaskan bahwa ini berada dalam 1 periode itu 1 tahun. Biasanya dimulai dari 1 Oktober dengan sampai 25 September tahun berikutnya. Jadi 1 tahun, ya. Nah, bisa dibayangin nggak? Tadi yang 200 pair itu dia tidak butuh lama-lama. 1 hari aja dia pergi tidur dia udah Toreda. Ya. Jadi di sini di bisnis ini kita tidur, kita mendapatkan uang. Ada orang yang tidur besoknya dia malah bukan dapat uang, dapat hutang. Karena banyak sekali barang-barang dia yang dikredit dari dapur itu sampai tempat tidur semua tuh pakai kredit. Lalu tiap hari dia bangun ya selalu ada tagihannya jatuh tempo, ya kan? Nah, kalau di sini
kita tiap hari bangun ada bonus ya kan, apalagi orang yang udah jaringannya jalan, satu hari dia bangun udah toreda. Kalau dia satu hari udah toreda, dia akan mendapatkan di akhir tahun itu berupa bonus 5 juta seperti THR yang diberikan oleh perusahaan kepada dia ya kan. Jadi dia sudah bisa memberikan hadiah kepada keluarga dia, kepada istri dia tercinta ya kan. Nah, bonus harian udah untuk kebutuhan sehari-hari ya kan. Nah, bonus bulanan juga untuk kebutuhan sehari-hari atau dipakai buat menabung untuk masa tua ya kan. Nah, bonus tahunan ini sebagai hadiah lah buat pasangan kita ya, istri kita contohnya. Nanti kalau saya toreda, saya bisa mendapatkan 5 juta, saya beliin emas ya kepadamu ya, Mam. Aduh, saya rasa istri itu langsung melayang ke langit yang ketujuh gitu. Seneng dong istrinya, suaminya itu bilang seperti itu kepada dia. Jadi dia pun kerja di rumah, menjaga anak pun hati dia berbunga-bunga ya. Nah, bagaimana kalau dalam waktu itu masih panjang 1 tahun itu ya, dia masih ada waktu untuk menambah per. Dia statusnya adalah Ronin. Di Ronin kita mendapatkan THR ya. Saya bilang THR pasti teman-teman lebih gampang menangkapnya ya. Sebesar 25 juta. Bisa dibayangin nggak, emas yang kalian berikan kepada istri pun sudah bertambah besar. Ya, istri makin senang, senang kali gitu loh kan. Suami gua ini aduh benar-benar nih sayang sama saya ya kan. Jadi tidak sia-sia aku ikut dia. Oke, ini ilustrasi ya teman-teman ya. Kalau jadi kenyataan ya puji Tuhan juga ya kan. Memang itu manisnya keluarga di situ kan. Oke. Nah, kalau kita berhasil mencapai 1000 per, kita mendapatkan 75 juta dengan peringkat namanya samurai. Ini yang sedang aku kejar ya kan. Nah, teman-teman yuk kita kejar spirit samurai yang sedang diseru-serukan oleh Nico ya. Kemudian kalau kita mencapai 5000 per, kita menjadi peringkat Shogun. Uangnya sudah makin besar, 575 juta. Makin asik ya teman-teman ya. Nah, ini uangnya makin besar. Oke, kita slide berikutnya. Kita mau lihat apakah ini hanya berhenti di Shogun. Ternyata tidak berhenti di Shogun. Ada lagi 15.000 per, ya, namanya Damyo. Ya, Damyo ini kita mendapatkan bonus tahunan 1,8 M. Itu sudah ember ya, nolnya sudah banyak gitu loh kan. Nah, di sini nanti kalau kita mencapai Bushido kita mendapatkan 3,5 M. Ini benar-benar besar sekali uangnya teman-teman ya. Bisa dibayangin nggak, dengan 3,5 M kita terima di akhir periode berupa THR kita bukan saja sudah bisa memberikan emas kepada istri kita, mungkin dari telinga, leher, tangan, kaki, semua sudah ngebling, semua pada emas. Terus kita masih bisa ngajak pasangan kita naik perahu ke cruise. Ya, di situ kita nyalain lilin, kita kasih sebuah pemandangan view yang indah, kita lihat, wah, langit itu penuh sekali dengan bintang-bintang bersinar seperti dirimu sayangku, ya kan? Nah, inilah seninya, maka engkau memberikan saya kesempatan untuk 100% kerja di AFC. Ini hadiah yang saya berikan. Wah, begitu romantis dan bahagia. Tentu kita semua kepingin punya cita-cita seperti ini, membahagiakan keluarga kita. Benar nggak? Ya kan? Benar lah. Saya sendiri juga kadang-kadang memikirkan ingin memilikinya seperti itu. Kalau sudah tua mau apa lagi, ya kan? Ya dengan pasangan kita lah, ya kan? Kita bisa membagi kebahagiaan itu, ya kan? Nah, kalau double Bushido sama triple Bushido itu hadiahnya masih coming soon ya, hanya Pak Erne sama Pak Niko itu yang tahu rahasianya. Kalau teman-teman ingin tahu, maka stay tune dan tetap berada di AFC. Kalian akan mengetahuinya. Oke, next slide. Kita sudah bekerja keras, sudah ngejar Shogun, sudah ngejar sampai ke Bushido. Tentu saja perusahaan tahu kita capek, kita butuh refreshing. Ya, perusahaan juga memberikan tiket ke Rusia. Tetapi tentu saja ada syaratnya ya teman-teman ya. Semua itu ada caranya. Seiring dengan kita itu mengejar peringkat kita, ya, kalau kita berhasil menjual 192 kotak, maka kita berhak mendapatkan 1 tiket ke Rusia. Nah, periode ini dari 1 November sampai 30 April ya. Sebentar lagi sudah akan berakhir, teman-teman. Ya. Nah, selain kita berhasil menjual 192 kotak, mendapatkan 1 tiket, ada cara lain.
Ya. Kalau orang kan ada yang pintar menjual, mungkin dia bisa memakai cara pertama. Tetapi ada orang yang nggak pintar menjual, tetapi dia adalah seorang leader. Ya, seorang leader yang bisa mencetak leader lagi. Ya. Nah, kalau kita mensponsorin orang atau dengan arti kata mengajak orang bergabung bersama kita di AFC di periode 1 November ke atas. Nah, kita lihat orang yang kita ajak bergabung itu ada 2 orang yang benar-benar memiliki sifat ingin maju dan menjadi seorang leader. Kita bantu dia sampai dia mencapai 100 pairing. Waktu mereka berdua mencapai 100 pairing, dan kita tinggal nambah 52 kotak, kita mendapatkan 1 tiket lagi. Ya, jadi perusahaan memberikan 2 cara karena perusahaan tahu setiap manusia memiliki keahlian masing-masing, ya kan? Berbeda-beda. Oke? Saya ingin mengucapkan selamat kepada orang yang sudah mendapatkan tiket, ya. Kita next slide. Nah, di sini ada pengumuman yang tidak boleh kita lakukan. Ya, nah kita itu sebagai anggota AFC kita dilarang untuk memakai nama AFC Life Science di Facebook, website ataupun Instagram. Itu sudah menjadi milik dari official AFC di Jepang. Ya, kita boleh memakai nama yang lain atau kita nambahkan nama kita, contohnya kayak saya AFC Lina atau apa gitu boleh. Tapi nama Lina ini kenapa pasaran banget ya? Jadi banyak sekali orang mau carinya pun susah nih. Terpaksa harus dibikin yang berbeda ya. Nah, itu maksudnya seperti itu. Oke, kita next slide. Di sini ya, kita selain larangan yang pertama tadi memakai nama, di sini kita juga dilarang untuk berjualan di marketplace. Ya, seperti di Lazada, Shopee. Nah, di sini saya akan berhenti lebih lama. Saya akan menjelaskan kenapa teman-teman perusahaan melarang kita menjual barang di marketplace. Ya, tadi teman-teman sudah lihat apa yang dijelaskan Suryani sampai dia unboxing segala. Ya, produk kita itu adalah produk yang berkualitas dan eksklusif. Nah, kalau produk yang berkualitas dan eksklusif janganlah kita jual di marketplace karena kita menurunkan derajat dari produk kita sendiri. Ya, kalau kita anggap bisnis ini adalah bisnis kita yang benar-benar kita hargai, kita tidak akan melakukannya seperti itu. Ya, karena di sini bisnisnya itu bukan kita berdiam diri taruh barang di marketplace ya, di marketplace, kemudian kita tinggal nunggu barang itu ada yang beli. Di sini kita harus jemput bola. Karena di luar banyak sekali orang lain yang memerlukan kita untuk memberikan peluang pekerjaan, bukan pekerjaan ya, sebuah peluang bisnis kepada mereka. Ya, jadi kita harus mencari. Ya, kalau kita hanya taruh barang di marketplace kan lucu ya. Pernah nggak sih teman-teman lihat orang kalau mau cari kerjaan dia langsung buka lapak, dia cari di situ bisnis masa depan. Keluar nggak? Nggak ada. Orang kok cari barang cuma di situ. Ya kan? Jadi kok di AFC itu kita nggak bisa menemukan partner kerja. Kalau kita hanya jual barang kita aja di situ, kita bukan seorang pebisnis. Kita itu hanya namanya apa? Pedagang. Ya, seorang pedagang itu cukup barangnya dibeli sama orang, kita jual barang ke orang, that's it, selesai. Ya, tetapi seorang pebisnis definisinya apa? Pebisnis itu menyelesaikan masalah. Ya, jadi di sini kita menyelesaikan masalah. Kalau kita orang yang bergabung bersama dengan kita punya masalah, kita bantu dia selesaikan, kita berembuk bersama. Nah, disinilah seninya bisnis kita, ya. Dan satu hal lagi, teman-teman udah lihat Pak Ernest itu bagaimana? Orang yang humble, orang yang baik hati. Kalau kita, ya, menyayangi Pak Ernest dan kita tahu gimana jeripaya Pak Ernest membawa produk ini dari Jepang ke Indonesia, kita tidak akan lakukan hal ini. Kita akan menghargai bisnis ini dengan sangat baik. Ya, nah kalau teman-teman ada yang dulu kan kita kena masalah overclaim atau apa kan, saya lihat Pak Ernest sampai terharu melihat kita itu semua mengatakan, Pak Ernest bertahan ya, kita semua sayang sama Pak Ernest. Kalau memang teman-teman benar-benar sayang sama Pak Ernest, maka tolong jangan lakukan lagi penjualan di marketplace. Ini tidak bisa kita larang, kita hanya bisa
memohon supaya teman-teman itu bisa berinisiatif sendiri, sadar ya untuk menarik barang-barangnya. Karena kerugiannya bukan hanya di perusahaan aja. Kita mau usaha kita di sini long time. Ya kan? Kita tidak mau membangun usaha yang short time kan. Nah, usaha yang short time itu tidak berakar kuat gitu loh. Ya kan? Dia tidak akan berakar kuat, cuma sebentar aja. Kenapa saya bilang sebentar? Ya kan? Orang yang jualan di marketplace itu dia tidak merasa bahwa barang-barang AEC ini bisa long term. Jadi kalau nanti nggak ada, tinggal aku copot aja barangnya, ganti barang yang lain. Di tempat marketplace dia itu segala barang macam barang, obat-obatan semua ada. Jadi kalau orang mau ikut bisnis dia, mereka akan mikir, sebenarnya gue ikut join dia itu untuk jual apa ya? Semua barang gue jual, pusing dong. Ya kan? Yang rugi siapa? Rugi kita sendiri juga. Apakah kita bisa mencapai yang namanya Bushido, yang namanya tadi yang sampai MM-an itu Shogun segala macam, aku yakin nggak bakal bisa. Karena itu dilakukan dengan sistem gotong royong. Kalau di sini kita hanya menjual, kita pun tidak bisa mengembangkan diri kita sendiri. Nah, itulah yang dinamakan kekurangannya. Andai kata teman-teman, suatu hari tiba-tiba marketplace ini ditutup, kita nggak tahu kan, karena bisnis ini berubah-berubah kan. Tiba-tiba terjadi kejadian dan marketplace ditutup. Ya, apa yang terjadi? Karena kita menggantungkan bisnis kita sama marketplace ya, waktu dia ditutup ya udah selesai kita. Ya. Nah, mungkin kita akan berpikir, saya kalau jual di marketplace itu gampang loh, saya buka toko tanpa pakai uang. Free kan, buka toko di marketplace kan. Tapi teman-teman juga harus tahu loh. Ya, kalian buka toko di marketplace itu free. Kalau ketahuan Nikonya datang, ya, Niko pun tidak segan-segan tinggal membongkarnya. Karena memang tidak ada kerugiannya. Karena kalian mengeluarkan itu ya, tidak membukanya tidak dengan uang gitu loh. Benar kan? Nah, jadi inilah kerugian-kerugian yang saya jelaskan, yang saya sendiri analisa benar atau tidak benar, kalian boleh mikir lagi. Oke, tadi kayaknya terlompatin satu slide ya, Kak. Nah, kalau kalian melanggarnya, maka kalian akan berhubungan dengan Bapak ini. Oke, kita next slide. Nah, ini dia teman-teman. Saya cukup geli ya melihat gambar ini karena mukanya ditutup, tapi kita juga tahu ini siapa. Ya kan? Orang yang berkeliling selalu untuk melihat, mencari siapa yang tidak mentaati peraturannya. Sehingga bisa di-suspend ya. Nah, teman-teman, kalau kita itu melanggar, hati kita tentu tidak tenang lah. Setiap kali kita dare ya kan. Nah, hidup tak tenang seperti itu, mending kita lakukan bisnisnya dengan benar ya. Oke, kita next slide lagi. Nah, ini juga undercutting. Undercutting ini juga saya bingung ya. Kenapa orang bisa melakukan undercutting? Padahal perusahaan memberikan kita bonus. Kita sudah bersusah payah dari seorang Ruby menjadi seorang Diamond, tujuannya apa? Untuk mendapatkan bonus lebih besar, yaitu 550.000. Nah, di saat kita mendapatkan bonus yang besar, kenapa demi melariskan barang kita itu, kita rela memberikan bonus kita kepada orang lain dengan menjual di bawah harga? Pasti dong kita menjual di bawah harga itu, barang kita begitu bermutu. Kita menjual di bawah harga itu tujuannya apa? Akibatnya kan bonus kita berkurang. Ya, di sini kalau saya seorang pebisnis, saya justru ingin mendapatkan untung full. Ya, untuk apa saya berikan bonus saya kepada orang lain? Ya, jadi janganlah kalian undercutting di sini. Kalau kita undercutting sekedar untuk mendapatkan tiket atau menyandang gelar sebagai shogun, waktu kita naik panggung itu kita merasa malu nggak? Mungkin orang lain nggak tahu, tapi Tuhan tahu harga diri kita di mana. Ya kan? Nah, kita itu merasa jadi seorang sales di MLM itu sepertinya kalau ditolak orang, harga diri kita itu terinjak-injak. Nah, lebih terinjak-injak lagi kalau kita itu naik ke atas panggung, tapi karena kita undercutting ya. Jadi lebih bagus teman-teman jangan lakukan itu. Oke, next slide. Ya, kita sudah hampir sampai di penghujung. Nah, teman-teman di sini kalau kita menawarkan bisnis jaringan kepada orang lain, jangan lupa mengatakan bahwa resikonya sangat kecil. Apa arti pesawat ada di darat? Artinya adalah kalau kita bilang, saya suruh kamu loncat dari pesawat, ya, nah, tanpa buka parasut, seperti parasut yang di depan tadi. Mau nggak saya kasih uang 1 M, tapi kamu loncat tanpa parasut?
Dia bilang apa? Gila ya lu ya. Memang gue cari mati gitu. Nah, terus kamu bilang, sayang sekali kamu kehilangan 1M. Kamu belum dengar aku ngomong lebih lanjut lagi. Masih koma itu. Pesawatnya ada di darat. Ya. Nah, kalau kita menjelaskan bisnis ini kepada orang, resikonya sangat kecil. Gagal pun kita tidak sampai harus berhutang karena kita tidak butuh untuk jual rumah, menggadaikan rumah, menjual motor, segala macam, mobil, segala macam untuk memulai bisnis ini. Ya, jadi lebih bagus teman-teman kalau kita lihat produknya bagus, marketing plan-nya bagus, ya kan? Kita kalau sudah diajak untuk mencoba melaksanakan bisnis ini, mulai startup, mulailah. Jangan terlalu banyak pertimbangan. Kecuali modalnya 300 juta ke atas boleh kalian pertimbangkan lama. Ya kan? Nah, coba jadikan diri kalian angka 1, ya. Daripada kalian tidak mencoba, ya kan, lebih baik mencoba. Udah coba gagal is okay, kalian udah tahu pengalamannya. Ya kan? Jadi tidak menyesal, benar nggak? Ya kan? Nah, kalau kalian nggak mencoba itu kalian nggak tahu bahwa aku sebenarnya bisa atau tidak. Itu dia, ya. Nah, mencobalah. Oke? Next slide. Berikutnya. Nah, di sini juga masih berhubungan dengan apa yang dikatakan mencoba dan opportunity. Kalau kita ditawarin sebuah opportunity, kesempatan, dan kamu lihat itu bagus, tetapi kamu masih tak mengerti bagaimana saya harus menjalankannya, takut. Yang boleh saya katakan adalah katakan yes dan action. Ya, kalau kita tidak action tidak ada gunanya. Ya, kemarin saya ikut satu seminar. Katanya kalau kita itu ya sudah diberi kesempatan, tetapi kita tidak action. Kita mengatakan seperti ini. Saya memang memiliki kesempatan, saya memiliki rencana untuk mau mengambil bisnis ini, ya kan? Nah, tetapi kamu tidak bertindak, kamu masih mempertimbangkan. Nah, waktu kamu masih mempertimbangkan itu belum action, ya. Saat kita udah action itu baru namanya benar-benar kita laksanakan, ya. Pertimbangan boleh, tapi kalau hanya dengan nilai yang kecil, kenapa harus dipertimbangkan begitu lama? Ya, tinggal aja angkat telepon, bilang kepada orang yang mengajak, saya ingin join, saya ingin mengembangkan diri saya ingin memberikan kesempatan kepada diri saya untuk berkembang, saya ingin memberikan sesuatu yang terbaik untuk keluarga saya ingin belajar dari usia saya yang sekarang masih muda. Saya tidak mau membangun aset orang lain terlalu berlama-lama, saya ingin membangun aset aku sendiri. Kalau Anda bisa memiliki pemikiran seperti itu, Anda adalah salah satu orang yang sukses. Ya kan? Karena di dunia ini, kalau kita mau merubah hidup kita, setiap hari kita melakukan hal yang sama, tidak ada gunanya. Kita harus lakukan sesuatu yang berbeda. Oke? Next slide. Teman-teman, ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Teman-teman jawab sendiri. Nah, kalau jawabannya tidak memuaskan, teman-teman harus tahu ya bahwa kalian harus memiliki satu bisnis lagi, second business. Bukan bisnis sampingan ya, tapi second business. Pertanyaannya seperti ini. Tanyakan kepada diri kalian, pendapatan bulanan kalian berapa? Ya. Apakah pendapatan kalian bulanan itu bisa cukup untuk kalian menabung per bulan? Sehingga kalian bisa mencapai impian yang ada di depan yang saya sebutkan tadi. Nah, apa saja yang sudah Anda miliki selama ini? Jangan-jangan rumah pun belum ada, ya, masih tinggal sama orang tua, ya kan? Terus berapa banyak teman baru Anda? Nah, kalau kita itu tidak memiliki teman, kita juga curiga. Apakah orang itu tidak mau berteman dengan kita atau kita sendiri yang tidak bisa berteman dengan orang, ya kan? Nah, itu kualitas hidup yang tidak bagus. Terus, sudahkah Anda memenuhi kebutuhan keluarga Anda? Ya kan? Jangan keluarga mau pergi makan yang lebih enak aja ataupun uang sekolah aja kalian kewalahan, masih disokong sama orang tua. Ya, kemana saja Anda berlibur? Ya, apakah selama ini kalian orang lain bisa berliburnya ke Wonderland, kalian hanya ke Citraland? Nah, harus dipertanyakan, ya kan? Seberapa sering? Gitu. Setahun sekali atau bagaimana? Sudahkah Anda berbagi dengan sesama? Seberapa banyak dan seberapa sering kalau Anda ada berbagi dengan sesama? Nah, pertanyaan ini hanya kalian yang bisa menjawabnya. Kalau memang jawabannya tidak bagus, mulailah sekarang. Bangun diri kalian sendiri. Ya.
Jangan berlama-lama lagi di zona nyaman, karena tidak ada kemajuan di zona nyaman. Oke, kita next slide. Berikutnya, ini akan merupakan slide yang terakhir. Bisnis ini adalah kendaraan yang tepat untuk mewujudkan impian Anda dan keluarga Anda. Kalau kalian masih ragu-ragu,